Hari ini gue kedatangan magician Indonesia yang tampil di America's Got Talent. Ini dia Damian Aditya. Namanya mulai dikenal ketika Damian menemukan cara magic yang sangat visual dan mempermainkan nyawa. Di sini, Damian akan bercerita bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya ketika semua orang meninggalkan dia, bahkan orang tuanya sendiri. Apalagi ketika stuntman-nya meninggal karena sulap permainan nyawa yang dia ciptakan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, kalau gitu langsung aja, ini dia Damian Aditya in the house. Wey. Bro, welcome. Thank you udah diundang. Kita gantian oke ya. Gue undang lu undang gue. Gue diundang sama Damian di acaranya dia, Barber Talk. Barber Talk. Right? Dan lo, soalnya dia bilang gini, gue penasaran ya, belum ada yang interview lo, gue penasaran cerita lo gitu kan. Jadi, well, you know, I told you my story. Iya. Intinya sih sebenarnya kenapa ada acara Barber Talk itu karena ada acara Daniel Tetangga Kamu sebenarnya. Thank you. Then you inspire me a lot. Thank you. Wow, thank you so much. Jadi ternyata Damian sendiri juga salah satu subscriber kita juga. Iya dong, gila subscriber dari mulai kalau misalnya kita bicara Instagram udah follow. Yeah. TikTok pun gue juga follow. Thank you. Gila. And dan Damian sendiri juga kayaknya jadi terinspirasi untuk ngomongin tentang cerita hidup orang di channel YouTube-nya dia, Barber Talk ini gitu. Iya, benar. Ya, dan gue adalah bintang tamu pertamanya. Pertama. Ini harus nggak tahu nih kalau begitu ini tayang, kayaknya udah tayang di acara. Karena besok, exactly minggu besok tayang yang lu. Oke. Kita masih kira-kira ya 3 minggu lagi sih. Oke, berarti langsung main ke YouTube gue aja. Langsung nonton ke YouTube-nya Damian, check out Barber Talk. Ya, itu lebih ke gue lah kayak gitu. Dan habis itu dikasih magic juga lagi. Seneng banget gue. Anyway, speaking of magic, bro, waktu kecil tuh emang cita-cita lu jadi magician atau gimana? Like, can you tell us a little bit about yourself and your childhood and your parents dan lain-lain? Kalau misalnya dari diri gue sendiri sebenarnya ya dari eranya gue dulu itu cuman ada tahu cita-cita 3, polisi, dokter, sama insinyur. Jadi gue milih waktu itu kalau misalnya dokter gue harus sekolah yang berhubungan dengan biological, terus udah gitu juga fisika bagus semua. Wah kayaknya nggak sanggup. Kayaknya kalau misalnya jadi polisi, gue latihan militer dan segala macam berat, nggak mau panas-panasan gitu, kayak olahraga, wah kayaknya insinyur aja aman kayaknya. Jadi kalau ditanya cita-cita gue pada saat sampai dengan SMP itu insinyur, cita-cita gue. Cuman sebanyak perjalanan, entah kenapa lebih tepatnya itu tahun sekitar mulai SMP itu udah kayak gue suka hobi sulap. Hobi. Jadi kayak mulai buying some tricks, jadi datang ke sebuah toko gitu, ada yang jualan alat sulap, gue main ke sana hampir every week gitu. Dan lu karena suka sama David Copperfield nggak saat itu atau? Kelas 6 SD gue suka nonton David Copperfield pertama kali. Nah disitulah gue merasa kayak he's the real superhero. Karena kalau misalnya kita lihat Iron Man itu dia kan fiction, jadi ada di film tapi tidak ada di kehidupan nyata. Sedangkan Copperfield, lu ke Vegas dia ada gitu. Orangnya ada dan he can really fly, he can really teleport. Bener-bener yang dilakukan di TV itu beneran bisa. Jadi buat gue pada saat itu kelas 6 SD ngeliat he's the real superhero. I wanna be like him gitu kan. Dan gue udah mulai belajar dan percaya atau enggak, tadi gue ngelewatin tempat yang istilahnya selama tahun dari, kalau gak salah dari tahun 2000 sampai 2002, 2 tahun. Gue hampir ke deket sini Pak, setiap minggu. Sabtu Minggu. Di Mega Mall bukan? Exactly. Gue juga sempet ke situ. Soalnya ada satu toko emang jualan alat sulap gitu. Iya, namanya Joker. Dan gue hampir setiap minggu ke situ untuk belajar karena di antara semua toko sulap yang gue tahu pada saat itu, hanya disitulah yang benar-benar skillful community magic
Jadi orang-orangnya benar-benar Niat. skill. Ya. Kan ada beda, ada yang bisa jago di alat sulap sama jago skill. Nah gue suka sama yang mereka tuh karena mereka skillful semua. Dan gue liatin, gue belajar. Jadi hanya setiap main gue ngeliatin mereka jago-jago terus gue minta ajarin ya di sini. Trik pertama yang lu inget banget dan itu bikin orang mind blown itu inget gak? Ngilangin ngilangin koin pakai sapu tangan. Jadi istilahnya cuman koin dipegang, tutupin sapu tangan terus hilang. Dan itu selalu gue mainin terus menerus dari pas masih pertama kali bisa tuh. Dan akhirnya baru bisa tahu kalau ternyata sulap tuh lebih deep itu semenjak ketemu komunitas-komunitas sulap. Right. Dan gue menemukan ternyata magic is not all about tricks. Itu dibaliknya itu, filosofinya itu yang harus dipelajarin ternyata. So what is it about? Like filosofinya apa emangnya? Gue harus bisa mengendalikan lu sebenarnya. Jadi the magic itself adalah bukan the tricks. Tapi yang magic itu what happens in your mind. So I created stuff di kepala lo supaya melihat semuanya itu jadi real. Itu yang beneran. Jadi makanya setelah gue benar-benar fokus di tahun 2002 itu kayak I dedicated myself untuk oke, gue benar-benar lepas semua pekerjaan gue mau total disulap nih. Benar-benar exactly total disulap. Jadi gue punya tadinya income, misalnya bisa dibilang regular income yang udah pasti. Terus gue kayak sebagai ngerasa. insinyur bukan? Bukan. Dulu gue sebagai ini Pak, kalau misalnya dulu di Telkomsel mereka suka bikin event, gue yang jadi jagain eventnya. Jadi setiap kali event di mana gue yang in charge, ngejagain dari mulai mereka buka sampai tutup, terus kita pindah ke tempat lain. Jadi bilangnya dulu apa ya, aduh gue lupa julukannya apa. Tapi intinya tuh kita yang ngejagain selama kayak salesnya kita yang nyatetin segala macam jadi report. Oke. Nah terus gue punya regular income yang udah istilahnya pasti, terus gue lepas, which is kalau kita ikut sulap itu kan tidak pasti ya, karena kita kerja dari event orang. Nah gue coba lepas, nah disitulah gue dedicated, terus gue belajar selama 2 tahun untuk psychological, belajar psikologi yang pertama kali gue lakukan, belajarin musikologi sama ada dosen selama 2 tahun, terus baru belajar sulap lagi. Karena itu yang paling penting. Jadi kalau gue nih misalkan nih, sesimpel things kayak misalkan gue main gini kan, yang susah itu adalah kalau buat kita gampang banget untuk bikin hilang, tapi yang susah adalah gimana caranya ngebuat di pikiran lu ini benar-benar bisa hilang, itu yang susah. Wow. Jadi ada triknya ada, tapi yang harus dikuatkan adalah the psychological atau the philosophy behind semua gerakan yang gue lakukan. Dan every move, every step, every detail, every second itu it really matters kalau disulap. Wow, cincinnya kemana? Oh di tangan satu lagi ya, oke. Wow. Nah, kan sebenarnya cuma sesimpel gini doang sebenarnya kan. Ngambil, Tapi kayak gerakan, terus gue harus yakin sama apa yang gue lakukan. Karena kalau misalnya gue sendiri gak yakin, lu juga gak akan yakin. Karena gue sendiri gak yakin, lu pasti gak akan yakin. Tapi kalau misalnya kayak gue bener-bener ngelakuinnya gini, bener yakin banget gitu kan. Terus gue bisa bikin hilang gitu kan. Lu udah gak mikir bakal ada di sini gitu. Kesel deh. Gitu, sekarang gimana cincinnya? That's the point. Jadi gue melakukan itu, lu berpikir lu tahu cincinnya pindah ada di tangan kiri gue. Sebenarnya itu semua yang gue lakukan tuh sudah gue plotting dari awal. I give you stuff di pikiran lu, gue tanamkan di pikiran lu. Gue seneng deh, gue kayak anak kecil lagi gitu ya, kayak I love it. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya yang bikin kita yang akhirnya ngebikin kayak sulap itu gak mudah. Nah cuman kadang-kadang yang gue sedihnya orang mikirnya, oh kalau sulap mah trik. I know, tapi the philosophy behind the tricksnya itu yang sebenarnya gak gampang. Gitu. Actingnya itu ya, acting untuk kayak bikin cincinnya hilang gitu misalnya. Acting sama, gak gini, nih gue sedikit jabarkan sedikit nih ya, sedikit ya. Sure. Pada saat tadi gue pertama gue lakukan, lo kan menganalisa, lo pasti menganalisa, oh gak di kanan pasti di kiri. Terus gue bilang, iya bener, itu adalah plot yang sengaja gue bikin. Berarti membiasakan di pikiran lo, kalau misalnya dari kanan ini gak ada, di kiri ada. Yang kedua, gue tunjukin caranya. Dan lu mulai yang gitu caranya. Yang ketiga itulah yang akhirnya jadi plot twistnya. Ternyata di kiri. Yang ketiga gue giniin gini, kanan gak ada, kiri gak ada. Lu langsung yang kayak, tadi gue tahu, tiba-tiba kok gue gak tahu. Nah plotnya itu yang scripting yang secara tidak sengaja. Yang gue kan sekarang nih impromptu nih, gue bikin secara gak langsung. Nah itu yang ngebikin susahnya tuh itu. Kalau misalnya kita belajar sulap biasa,
hanya berhenti pada saat gini hilang udah selesai. Yeah. Let's go on. Kalau ini Yeah. enggak, gue plotting lagi. Yeah. Plotting lagi. Wow, oke. Nah ini by the way kalau misalnya kalian lagi dengerin ini di Spotify gitu ya, di podcast, lu harus nonton di YouTube ya sih. Harus nonton di YouTube sih. Kalau enggak lu gak akan paham. Gak ngerti juga dia barusan ngapain gitu. Bener. Lu harus nonton di YouTube ya gitu. Jadi dia baru aja Damien baru aja ngilangin cincinnya dia gitu. So it's pretty awesome. It looks really good. Oke. How akhirnya bro, lu magic itu sebenarnya karena lu intrik ya, bukan karena lu pengen dapetin cewek saat itu. Dan efeknya itu apa ya ketika lu jadi belajar ilmu psikologi, abis itu bisa magic juga. Ya dapat pacar banyak gak sih? Gue kayak kalau misalnya gue mau jadi magician kayak gara-gara gue pengen dapet cewek aja sih sebenarnya. Tapi itu adalah fase yang emang dilewatin seperti itu. Jadi kayak ketika pada saat gue belajar sulap, terus gue punya, kan gue bisa mengendalikan pikiran orang dalam arti yang tidak literally lo, ambil ini, ikutin enggak. Tapi gue bisa subliminal message, gue berikan sebuah message ke mereka, dan mereka ngikutin gue sebenarnya. Jadi mereka ngikutin plot yang udah gue susun gitu. Otomatis ada lah rasa kayak dipakai juga akhirnya ke kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi kayak misalkan cewek dibikin ngerasa kayak dia bakal kehilangan gue, padahal sebenarnya itu adalah yang gue create. Wow. Jadi udah mulailah kayak gue bisa ngelakuin ini nih gitu kan. Gue bisa pakai ini buat untuk kehidupan sehari-hari. Ada dipakai buat cewek juga. Terus buat deketin cewek. Jadi selama ya gue sih menjuluki diri gue gimana ya, bukannya playboy. Tapi istilahnya pada saat dulu gue bisa dalam seminggu itu bisa kayak hari ini pacaran sama siapa, besokannya sama yang lain. Udah kayak gitu. Playboy lah itu. Iya. Gak usah lu julukin, gue julukin. Iya benar. Cuma intinya gitu. Jadi kayak ada momen itu gitu. Terus sampai akhirnya gue ngerasa kayak udah bisa memisahkan antara dipakai buat show sama pribadi itu nggak boleh. Jadi kalau makanya filosofi nama gue jadi Damien itu sebenarnya bukan nama lahir kan. Nama asli gue adalah Aditya Pramudi. Terus and then I decided to become Damien itu karena ada filosofi di balik film The Omen. Kalau misalnya di film The Omen itu kan Damien Omen itu adalah the son of Omen which is the devil. Dia kalau misalnya lo lihat dia hanya anak kecil yang innocence, tapi when it's come he's angry, dia akan berubah menjadi kayak punya kekuatan, dia bisa nerbangin orang, dia bisa bikin orang itu kecekek gitu. Nah, gue ambil filosofi itunya. Karena gue hanya manusia biasa, tapi when I'm on stage I have superpower gitu. Jadi disitulah gue mulai kayak gue harus pisahin nih antara si Aditya Pramudi diri gue as a normal people sama on stage nggak boleh dipakai gitu. Nah disitulah gue mulai menentukan bahwa oke, I dedicated untuk kalau gue udah menjadi pesulap pasti gaya gue berubah, cara ngomong gue berubah. Terus bini gue tuh yang tahu kalau misalnya gue udah mau perform pasti gue udah tubuhnya entah gimana kayak kebentuk untuk yang siap perform. Dan gue kalau misalnya udah jadi gue sendiri, gue apa adanya, lo akan lihat gue bisa jumpalitan gaya-gaya aneh gitu. Of course. Itu juga sih yang gue rasain ketika gue menjadi VJ Daniel. Nah, you know what I mean? Like betul. I think kita sendiri dan bahkan ya menurut gue ketika seseorang ada kamera on gitu ya, dia pasti mempunyai sebuah persona sendiri juga gitu. Dan istri gue juga kadang-kadang suka ngingetin gitu, lu di rumah bukan VJ Daniel ya. Yes. Lu suami gue, lu ayah dari anak-anak kita, you're not a VJ Daniel, you don't have to perform here gitu. Dan it's interesting. Tapi gue menarik sih, kenapa pilihannya ke si The Omen ini gitu, si Damien ini bukan I don't know yang lebih positif gitu. Dan maksudnya profile picture WhatsApp lo itu gambar setan gitu kan, muka setan. Abis itu ininya juga namanya 666 gitu misalnya. So tell me about that gitu. Sebenarnya dari awal gue for no reason suka sama Omen itu for no reason. Emang karena gue suka dalam arti gini. Itu tadi pada saat gue on stage, gue jadi seorang yang berbeda, totally different person pada saat gue ngomong sama mungkin tatapan gue sama cara gue ngomong gitu kan. Itu yang gue ngerasa kayak there's two side. Dan gue kayak zaman dulu banget pas lagi tahun 2003-2004 lah. Gue menjadi orang yang pada saat itu tidak friendly kalau on stage. Istilahnya gue sudah, karena memang itu karakter yang gue create. Yang gue create. Jadi gue kalau misalnya lebih kayak misalnya intimidating. Jadi kayak misalkan kalau misalnya main oke, coba ini lo. Jadi kayak
mungkin pada saat itu I look up at Deddy Corbuzier, jadi arahnya ke sana gitu. Terus gue intimidating, dan disitulah mulai kenapa gue milih nama Damien itu karena untuk memperkuat si karakter Damien sendiri. Which is kan kalau pada saat ngomong Damien 666, weh udah gitu duluan kan. I even tattooed myself 666 gitu kan. Jadi kayak image yang mau gue buat. Nah by the time gue ngerasa kayak kayaknya gue akan jauh lebih nyaman ketika menjadi diri gue sendiri, tapi dikali 100. Jadi karakternya itu Damien yang lebih perfect dikali berapa dari Damien yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya gue bisa ketawa-ketawa yang cowok gitu, itu udah gue hilangin. Di stage bisa ketawa tapi tidak seperti gue yang bisa kayak kalau misalnya lagi sehari-hari gitu. Nah itulah, dan gue mulai nyaman menjadi si karakter Damien yang baru. Tapi karena image-nya udah tahu Damien, udah tahu 666, ya I let it be, cuman my own version. Dan setelah sambil jalan gue ternyata belajar kalau in Chinese belief itu 6 itu kalau gak salah lebih ke uang, dalam arti wealth ya. Oh ya, bukannya 8 ya? Gue pikir. Lah itu kan infinity, itu kayak tidak putus kan. Jadi kalau gak salah 6 itu lebih ke uang, maksudnya bukan uang dalam arti rich ya, tapi kayak lebih ke rezeki. Terus 9 itu kalau gak salah apa gitu. Nah gue belajar akhirnya, so gimana cara gue menyikapinya aja. Kalau misalnya di Amerika mungkin 666 itu adalah demon gitu. Sedangkan kalau misalnya Chinese belief, kayaknya bukan. So sebenarnya it's matter of what I believe kan. Ya, exactly. Dan and I respect that gitu. Maksudnya dan menariknya gue penasaran sih. Lu when was your first break gitu? Yang ketika orang-orang satu Indonesia itu tahu about Damien the Magician gitu. Instead of at that time Deddy Corbuzier mungkin misalnya. Kayaknya itu sekitar tahun 2007-an deh kayaknya. Jadi itu juga butuh kayak waktu yang kayak down banget gue. Itu kayaknya pertama kali gue ngerasa dalam hidup gue tuh kayak wah gila nih, kayaknya susah banget gue kerja dalam hidup ini gitu untuk mengambil jalan yang gue suka. Jadi gue dulu gabung sama Deddy Corbuzier itu sampai dari tahun 2002 sampai 2006. Terus kita akhirnya memutuskan, gue dan teman-teman memutuskan untuk yang kayak gue mau jalan sendiri deh gitu kan. Terus gue keluarlah dari manajemen Deddy Corbuzier. Dulu kita nama manajemennya Pentagram. Kita keluar, tapi pada saat itu gue merasa dan gue lihat kayaknya Deddy Corbuzier ngerasa pada saat itu kayak lu karena lu udah bukan lagi di part gue, so you're not in the circle gitu. Dan gue kayak digeser pada saat itu. Gue pada saat itu masih belum tahu kenapa alasannya. Jadi gue ngerasa kayak wah I'm all alone. Sedangkan dia kan istilahnya the godfather of magic di Indonesia kan. Wah gue sendiri nih. Dan pada saat itu klien-klien gue yang masuk ke Deddy pun juga jadinya kan gak bisa hubungin gue lagi. Karena Damien udah bukan lagi di kita. Wah itu kerja keras dan akhirnya gue mencoba mencari plus minusnya apa yang tidak dipunya sama Deddy Corbuzier dan No Merah Fire. Di situ gue nyari, mereka tidak bisa nyari pemainan yang visual. Yang? Visual. Artinya apa tuh? Kalau misalnya Deddy Corbuzier kan I can read your minds. Tapi tidak ada visualnya bahwa gue beneran baca pikiran lo. Kayak gue akan coba baca pikiran lo, mikirin nama, nama yang lo pikirin adalah si A gitu. Kan bisa aja dari satu sisi penonton mikirnya, udah janjian aja sebelumnya gitu kan. Nah sedangkan kalau gue tadi visual, yang lebih visual. Jadi tidak bisa direkayasa. Nah itu yang gue create dan kayaknya disitulah mulai pelan-pelan ngebuka orang untuk kayak this is something new. Dan pertama kali yang gue ingat adalah waktu gue dikubur hidup-hidup. Jadi act gue di waktu itu acara Antv, acara pertama gue yang namanya Damien Sang Ilusionis. Di situ gue dikubur hidup-hidup, terus ambruk tanahnya. Terus gue appear di tempat lain gitu kan. Dan kayaknya tuh jadi bener-beneran break gue yang dikenal sama orang. Karena something new buat orang Indonesia. Ya, dan mereka suka yang mistis-mistis gitu. Kayak dikubur hidup-hidup itu. Iya bener. Nama film kayak kalau gak salah. Oh iya beret ya sih. Susana. Bukan. Susana beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur gitu ya. Iya bener. Bukan dikubur hidup-hidup. Bukan. Oke. Tapi I love that. Maksudnya gue pengen balik lagi gitu ya. Kayak ini ada satu momen yang penting banget di hidup lo. Dimana ketika lo dikeluarkan dan dari sebuah circle. Dan bukannya lo ngerasa down, victimize yourself. Tapi lo malah no.
cari apa yang mereka gak punya dan apa yang gue punya, strength gue gitu. Dan sehingga akhirnya lu bisa membuat this new kind of trick yang si visual ini sih, which is really interesting. Gue cukup, akhirnya lu tahu alasan kenapa akhirnya lu gak ada di Pentagram lagi dan... Tahu, tapi itu setelah gue, kalau gak salah pas awal-awal pandemik gue ngobrol sama Dedi. Oh gitu? Jadi butuh waktu lama banget, kan gue musuhan sama dia cukup lama. Oh gitu? Iya, berantem. Oh gue gak tahu. Okay. Berantem kayak ya kita gontok-gontokan dalam arti professionally ya. Okay. Jadi kayak bukan istilahnya personal tapi professionally. Jadi kayak kalau misalnya ngomong, oh ini Damian, udah gitu. Oke. Jadi masih gontok-gontokan sampai akhirnya tahun pandemik awal kalau gak salah 2020. Okay. 2020. Itu gue jadi bintang tamu podcast dia, ngobrol, terus gue tembak langsung. Ya karena gue selama hidup gue selalu menyimpan apa kayak kalau misalnya ada nggak suka sama orang, gue dulu masih yang ya udahlah gue coba untuk terima. Tapi semenjak gue menikah sama Sarah, gue berusaha untuk belajar apa adanya. Ya gue akan misalnya gue nggak suka sama lu misalkan apapun gue akan ngomongin. Kayak misalnya Nil sorry gini, gue akan ngomong tapi dengan sopan ya. Gue akan tanya langsung, gue akan lebih pengen denger jawaban lu dibanding gue menyimpulkan sendiri. Ini sejak lu menikah sama Sarah? Sama Sarah. Oke, jadi sebelumnya enggak? Enggak. Nah yang makanya alasan Dedinya gue tahu kenapa. Jadi pada saat itu dia merasa ya kalau misalnya show lu jelek, terus nanti mereka mau komplain ke gue, kan gue gak bisa marahin lu. Jadi kayak basically it's acceptable, tapi kan dulu melihatnya gue gak kayak gitu, kayak wah kok gue dijauhin gitu. Ya lu kesimpulan lu beda dan lu mengasumsikan banget gitu kalau misalnya wah gue ditendang karena whatever gitu saat itu gitu ya. Oh wow, no that is good, this is a good point karena jujur gue lebih dan dulu sih ya ketika kita masih immature lah. Lebih baik menyimpulkan sendiri, membuat kesimpulan sendiri daripada harus dealing sama this uncomfortableness untuk ngomong sama orang atau mengkonfrontasi seorang atau mungkin nanya aja gitu, lu kenapa sih kayaknya kayak gak suka gitu sama gue, lu kenapa sih kayak gak ngehargain gue dan lain-lain gitu. Daripada gue ngomong gitu dan gue nanya itu kan kesannya kayak harga diri gue yang kena. Mendingan gue membuat kesimpulan sendiri aja. And I think Sarah sangat wise banget sih ketika dia bisa ngerubah lu, mentransformasi lu menjadi orang yang lebih membuka untuk berkomunikasi gitu. Awalnya jadi Sarah tuh gini, apa ya yang banyak banget terjadi itu kan gue punya trauma masa lalu dalam hubungan kan. Pada saat memulai lagi sama Sarah, disitulah gue kayak masih ada lah tersisa si traumatik itu, suka atau gak suka ternyata ada di gue gitu. Terus sampai ada momen yang kayak gue lebih daripada gue harus mengutarakan dan kita jadi konflik, gue disimpan aja. Tapi ternyata kan gak bagus. Sampai ada momen Sarah yang bilang gini, aku gak akan bisa tahu apa maunya kamu kalau kamu gak ngomong. Jadi aku bukan pesulap yang bisa baca pikiran. Dia literally ngomong gitu, beneran. She literally said that, dia ngomong, aku bukan pesulap kayak kamu yang bisa baca pikiran gitu. Wow. Jadi kamu harus kasih tahu aku, diktein aku aja gak apa-apa. Anggap itu aku anak bodoh yang gak tahu apa-apa, kasih tahu. Jadi supaya kita ada komunikasi. Terus gue mulai yang, iya juga ya. Ngapain gue harus kayak misalkan kayak gue pernah ada momen kayak gue berharap kayak pas bangun tidur gitu pengen ada yang masak gitu kan. Karena gini gue memang sifatnya dia bangun tidur kalau misalnya emang kan ada kecapean syuting ya bangunnya siang jadi gak sempet bangun gitu kan. Jadi kadang-kadang gue bangun duluan, pernah ada bangun duluan. Terus gue waktu itu ada momen sekali kayak gue bangun liat meja makan gak ada makanan gitu kan. Terus gue sempet yang sebel gitu. Terus dia bilang ngomong aja, kalau misalnya kamu ngomong aku tahu dan aku akan bangun pagi akan masakin buat kamu. Wow. Jadi ngomong aja gak ada salahnya. Ya kan daripada akhirnya cuman gue nyimpen menyimpulkan kan salah. Padahal kan karena bini gue, ya karena gue gak tahu lu gak ngomong ya gue gak tahu gitu. Sesimpel itu aja. Akhirnya gue besokannya coba untuk ngomong dan benar dia bangun pagi masakin buat gue. Habis itu dia minta izin, aku masih ngantuk tidur lagi ya. Jadi it's all about communication ternyata. Jadi gue yang kalau gue mengharapkan terus, ya gak ada yang tahu karena harapan gue. Kan gak pernah keluar dari mulut gue ya, dia gak tahu. She's not a mentalist, dia gak tahu gitu. Udah dari situ gue belajar, akhirnya gue kayak menerapkan itu ke diri gue. Dan akhirnya gue jadi kayak orang yang apa adanya aja ke semua orang. Kayak ke kru gue misalkan,
ke manajer gue, ke tim gue. Kalau gue gak suka gue ngomong, gue dudukin, gue panggil. Misalkan nih ada omongan dari sesama kru, oh dia ini, gue denger kan, kenapa emang? Gue panggil, gue dudukin, emang bener. Ya misal habis dia marah sama gue gak apa-apa, tapi maksud gue at least gue tidak menyimpulkan, gue gak menyimpulkan dari omongan orang. Gue pengen denger dari lu gitu. That's so good. That's so good. Gue sendiri juga sering sih kayak apalagi sebagai suami gitu ya. Kayak kita ini kesannya nih dengan gak dimasakin tiap pagi sama istri dan kita mengerti lah, pengertian gitu ya. Memaklumkan itu kita berkorban. Rasanya kan, ya kan. Jadi wah gak dimasakin lagi, gak apa-apa. Gue simpan di sini. Ini pengorbanan gue sebagai seorang suami yang baik. Abis itu besoknya masih belum dimasakin, gak apa-apa. Ini pengorbanan gue sebagai suami yang baik. Gue diem, gue simpan aja di sini. Gue gak akan ngomongin. Tiba-tiba suatu saat meledak dong. Pas meledak, abis itu lu bilang, lu gak tahu selama ini gue udah berkorban demi lo. Iya, udah mulai nunjukin gue ngelakuin ini ya gitu. Berkorban apanya? Gue gak minta lu untuk masakin buat gue. Lah lu gak pernah minta. Iya. Gitu. Apanya yang berkorban kalau kayak gitu kan. Karena lu gak berani untuk ngomong juga gitu. Kalau misalnya lu minta dimasakin tiap pagi misalnya. It's a stupid example but you know. No, tapi itu menurut gue saat ini. Gue kayaknya mau mulai memperhatikan. Sedih dengan society yang sekarang terjadi itu seperti itu. Karena apa? Mereka terbiasa untuk meluapkannya lewat status update dan juga di sosial media. Can you imagine? Enggak, gue gini, gue kenapa ngomong gini, berani ngomong gini, karena di lingkungan gue semua, kalau misalnya ada si A bermasalah dengan si B, kalau enggak ada apa, dia mulai di sosial media, dia posting. Which is gue langsung lihat itu gak akan nyampe. As simple as kayak lo ke orang tua lo, ketika nyokap lo ulang tahun, lo posting happy birthday, which is menurut gue itu tidak akan works atau tidak akan terasa. You better call your mom happy birthday. Itu lebih sangat berarti buat nyokap kita daripada cuman yang nyokap ulang tahun pasang di status ini, di itu enggak di stories. Your mom doesn't play social media ya, yang orang tua zaman kita ya, mereka nggak akan seperti itu. Lebih baik lu just text. Or just call, a simple 1 menit lah. Atau datang. Ya maksudnya datang itu kan effort ya. Maksudnya kalau phone lu tinggal tek, mau ulang tahun gitu. Itu lebih kena menurut gue. Dan gue ngeliat terjadi di sekitaran gue sekarang ini. Kayak mereka akhirnya punya kesimpulan sendiri. Which is akhirnya ngebuat hubungan tuh makin gak baik. Dan gue punya peraturan strict rules di manajemen gue. 1, otak lu gak nempel di kepala gue. Jadi gak boleh ada yang namanya gue pikir, gue kira. Artinya apa? Kalau misalnya nih, kayak di show gue ya. Misalkan nih ada satu alat lah. Bukan satu alat, anggaplah sesimpel spidol gitu. Abis gue pakai, biasanya gue taruh. Terus itu pokoknya semua yang habis udah gue taruh itu harus di switch. Jadi akan diambil lagi dan kita siapin buat mainan yang baru. Nah, sesimpel cuma naruh spidol. Nanti kadang-kadang nih di panggung ada 2 kru nih. Dia pasti mikir gini, oh itu bakal diambil sama si B. Yang si B akan mikir kayaknya itu bakal diambil sama si A. Akhirnya gak ada yang ngambil. Sampai akhirnya pas gue liat, loh kok masih ada. Yang sering banget terjadi gini, kadang-kadang gue suka gini, kayak gue suka bermain kalau di panggung gini doang. Misalkan gue butuh spidol, gue cuma gini doang, set. Nah setiap kru yang di atas panggung udah punya spidol. Nanti udah pada gini nih, mau maju. Jadi kayak lu gue gitu, kayak akhirnya gue kan yang mana spidol gue gitu. Nah disitulah gue kayak nggak boleh lagi kan, pas gue tanya kenapa lu nggak maju aja, gue pikir dia lah, gue pikir lu. Nah itu udah kayak rusak. Nah, kan imagine kalau misalnya itu yang benar-benar penting banget, crucial, yang akhirnya bisa mencederai orang ataupun gue, act yang benar-benar crucial. Nah strict rules adalah tidak boleh gue pikir, gue kira. Jadi lebih baik kalau misalnya jalan lebih baik ngelakuin pada saat di atas panggung, udah yang maju siapa ngelakuin. Jadi nggak boleh lagi gue pikir, jadi nggak di otak dia nggak boleh ada kayak pikiran. Paling dia nih yang beresin gitu. Enggak, lakuin aja. Nah itu diterapkan juga sama juga kehidupan pribadi di kantor, socializingnya. Gak boleh lagi mikir kayak, oh dia marah sama gue. Enggak, ngobrol aja. Lu marah sama gue ya? Gitu. Gak boleh lagi gue pikir, gue kira. Karena kalau udah gue pikir, gue kira, itu lu yang mikirin sendiri. Which is it belum tentu terjadi. Ya. Gitu. Dan again ya, maksudnya gara-gara tadi itu tuh, setiap orang tuh membawa rasa sakit atau pain atau trauma di masa lalunya juga. Betul. Sehingga ketika dia diem aja, padahal lu bermaksudnya untuk kasih feedback yang positif dan encouraging, di dia dipikir lagi ngekritik sama lagi marahin.
right? Karena mungkin begitulah cara orang tua dia ngomong ke dia misalnya seperti itu. Sehingga akhirnya wah ini si Damien lagi marahin gue. Padahal lu sebenarnya cuma lagi kayak hey man, you know we can do this better next time seperti ini gitu. Karena lu gak komunikasiin akhirnya si orang tersebut makin benci, akhirnya mulai curhat di WhatsApp status. Iya. Itu udah nggak tahu kenapa sering banget terjadi, dan itu gue lihat sekarang it getting worse karena social media sebenarnya. Jadi akhirnya the real social life-nya nggak ada. Nggak ada. So good man. Speaking of trauma masa lalu, right? Lo punya hubungan sebelumnya sebelum sama Sarah, and you said that you had trauma. Nah, gue nggak pengen go in too detail about the first relationship. Tapi gue pengen lebih fokus tentang how can you be healed. Bagaimana cara lo bisa sembuh dari si trauma tersebut gitu. Apakah sekarang masih ada setelah berapa tahun nikah sama Sarah gitu. Maksudnya prosesnya seperti apa gitu. Karena mungkin di sini juga ada yang pernah mengalami sebuah toxic relationship di sebuah hubungan, dan ketika memasuki hubungan baru, mendapat pacar baru misalnya atau nikah lagi, itu lu mempunyai sebuah trauma yang ketakutan sendiri. Dan jujur ini sifatnya juga mungkin ya bukan cuma untuk yang nikah aja gitu ya, tapi untuk semua yang sempat pacaran pun juga sempat toxic gitu. Kalau gue sebenarnya dibilang heal, sebenarnya jujur atau enggak, kalau boleh jujur, sebenarnya tidak pernah heal sebenarnya. Tidak pernah heal. Karena buat gue apapun, ya mungkin tiap orang beda-beda, tapi apapun itu kita kalau misalnya melakukan sesuatu atau dalam kehidupan sesuatu melakukan trauma atau hal-hal yang tidak mengenakan, basically tidak pernah heal, tapi kita sudah bisa menaklukkannya ketakutan itu gitu buat gue ya. Contohnya misalkan sesimpel kayak kita nggak sengaja, ini mungkin karena gue lakuin itu di sulap juga. Sulap itu kan kita pada saat kita ngelakuin sesuatu, kita harus gagal. Harus gagal pada saat latihan. Makanya kalau misalnya lu lihat gue perform sebuah permainan di TV, itu kegagalannya tuh bisa beratus-beratus sebelumnya. 100 lebih. Karena memang di sulap itu harus gagal dulu sampai akhirnya bisa berhasil. Nah, gue juga melihat itu dan mencoba apply ke kehidupan pribadi bahwa yang bikin gue saat ini bisa sekarang ya karena traumatik gue masa lalu, kejadian di masa lalu. Bukannya gue hilangkan, ada, tapi gue sudah bisa tahu, mewaspadai. Jangan sampai kalau begini mungkin akan menjurus ke arah toxic relationship atau hubungan seperti, gue udah tahu. Jadi kayak sebuah guidelines-nya gue. Nah, yang terjadi masa lalu sebenarnya lumayan kepukul banget gitu kan. Salah satunya yang gue bisa cerita ke lo bahwa gue harus kehilangan anak gue. Jadi sampai sekarang hampir sekitar, gue terakhir kali ketemu anak gue 2012. Ketika dia umur berapa? Itu kalau gak salah 4 tahun. Sekarang gitu. Dia udah umur 14 tahun dan lo, that was like 10 years ago. Ya tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan sudah membaik. Tapi gue belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, tapi dia mantan istri gue mengajaknya untuk ketemu ke keluarga-keluarga gue. Cuman mungkin momennya belum tepat. Karena momennya itu gue nggak tahu, ini gue hanya asumsi gue dari yang gue lihat. Gue kira ya. Nah, ini gue asumsi gue, karena kan gini, karena memang gue sama mantan istri gue tidak ada komunikasi. Jadi gue berasumsi dulu, cuman gue berasumsi yang positif dalam artian kita pengen pada saat yang dia mau adalah pada saat gue ketemu dengan anak gue didampingi. Jadi benar-benar dia nggak kaget. So I respect her. Apapun itu gue nggak pernah mau punya pikiran negatif karena pasti gue yakin mantan istri gue dan gue pengen yang terbaik buat anak gue. Jadi kayaknya bukannya kita belum bisa bertemu, tapi kita cari momen yang pas. Nah hubungannya semakin membaik ketika pada saat itu tadi. Dia udah ketemu sama nyokap gue, udah ketemu sama keluarga gue, cuma belum ketemu sama gue. Wow. Nah itu kita lagi masih berusaha cari momen yang terbaik, karena kan anak gue itu pesantren, jadi dia kalau misalnya nggak sekolah, kayak lama tuh, gitu. Jadi kita lagi nyari momen yang terbaik. Nah pada saat dulu tuh, kepukul banget semua, hal-hal semua. Jadi kayak gue istilahnya dalam kehidupan sudah settle istilahnya as a public figure. Terus tiba-tiba gue dilanda pada saat dijudge lah sama masyarakat yang gak pernah tahu masalah yang terjadi sebenarnya. Gue dijudge terus udah gitu financially gue lost. Terus as an image gue juga dijudge-nya jadi yang negatif. Ya namanya kita, we know media lah kan, semakin negatif semakin digoreng kan pada saat itu. Jadi gue kayak I have no one, karena si pemberitaan itu
suka tidak suka affecting my whole family. Wow. Jadi gue I'm alone pada saat itu, literally I'm alone. Keluarga gue tidak ada yang percaya sama cerita gue, terus ibu gue tidak percaya sama cerita gue. Bapak gue sampai adik gue pada saat itu memang tetap kita berhubungan darah, dia ngobrol sama gue tapi dia tidak suka dengan pilihan gue. Itu 2012 ke 2013 selama the whole year tuh gitu. Gila, dan lu sendirian, dan maksudnya ketika keluarga lu lebih percaya sama media lah. Media, mungkin. iya. Lebih percaya sama media daripada sama lu. Yes. Gitu. Padahal mereka mempunyai hubungan yang sangat personal juga sama lu. Dan mereka tahu lu seperti apa. Tapi kamu anak men. Maksudnya bukan personal lagi lah, gila lu. Itu udah kayak they are my life gitu kan. Terus kira-kira orang yang tempat gue istilahnya gue anggap rumah. Home. Gue kayak gak punya rumah gue akhirnya. Gue sama siapa gue gitu. Itu momen yang benar-benar gue kayak ngerasa. Ya gue sendirian, tapi gue ngerasa one day gue percaya sama Tuhan aja. Gue yakin Allah pada saat ini ngasih, dia tahu kok mana yang benar mana yang salah. Gue ikutin aja. Disitulah gue mulai pertama kalinya dalam hidup gue belajar untuk pasrah. Di tahun 2012 ke 2013. Itu pertama kalinya gue belajar untuk pasrah karena gue cuma ngantongin uang 50 juta. Literally 50 juta. Dan pada situ gue harus keluar dari rumah yang gue punya sebelumnya. Gue harus keluar dari rumah, dan dari duit 50 juta itu gue harus cari rumah kan, cari tempat gue buat tinggal. Itu gue harus bayar sekitar 25 juta untuk sewa apartemen. Dan gue harus hidup dengan 25 juta yang gue pegang. Gitu. Dan selama gue berjalannya hidup itu kan gue dari image jelek segala macam, gue gak dapet kerjaan dong. I started from zero. Gue sempat bahkan sebelum menemu apartemen, gue tinggal di rumah nyokap gue dulu. Dan keluarga gue lo tau pada saat itu kan tidak supporting kan. Bro, gue jadi lu sih gak tahu gimana caranya kuat ya. Kayak sekarang ini sesuatu yang gue pegang banget, yaitu kerjaan gue udah hilang. Misalnya seperti itu. Sebagai magician, udah gak ada yang memakai lu lagi karena image lu udah hancur banget. Media udah ngehakimin lu, masyarakat semuanya menghakimi lu, bahkan sampai orang tua lu sendiri itu juga tidak setuju dan bilang, wah Damien kalau kayak gini sih udah, lu gak bisa tinggal di rumah kita lagi gitu. Dan nyokap gue pada saat itu kan, nyokap gue sampai detik ini maksudnya, nyokap gue tuh orang yang agamanya kuat banget, jadi dia termasuk dalam keluarga yang Muhammadiyah, which is tuh Islam banget. Dan pertama gue divorce itu dia shock, dan kedua melihat kenapa gue tidak bertanggung jawabnya yang di-create sama media itu jadi tambah bikin dia sebel sama gue. Sebelnya tuh lebih kayak gini sebenarnya, kayak kasarnya gini, mama tuh tidak mendidik kamu menjadi orang seperti ini. Dan tuh kayak sedih banget pak. Gue langsung damn. Tapi gue berusaha bilang sama nyokap gue, trust me on this. Terus mama gak bisa apa karena mama dengar temen yang ngomong ini, temen arisan segala macam. Jadi ya kayak like it or not, the media is affecting my whole family. Hubungan keluarga gue terus terang sampai detik ini, keluarga besar yang dari bokap gue, sampai detik ini tuh gak sebaik kayak sebelum kejadian itu. Dan gue sampai detik ini kalau lebaran gak pernah ketemu sama keluarga besar gue yang dari bokap. Ya gue wajar dalam arti gini, gue berusaha untuk mengerti mereka hanya melihat dari sisi yang terlihat gitu kan. Dan gue tidak memaksa mereka untuk ngertiin gue, enggak. Karena gue pun belajar untuk yang dulu tuh belajar untuk yang gue tidak mau memaksakan orang atau menginfluence orang untuk mengerti gue. Lebih baik lu lihat gue, lu rasain sendiri. Lu akan tahu yang sebenarnya. Kalau gue ngomong, gue bisa ngomong apa aja yang baik-baik gitu. Ya, of course. Dan saat itu lu bilang lu berpasrah. Like what does that look like? Again ya, maksudnya konteksnya adalah ketika lu sendirian banget, lu di apartemen itu duit lu cuman 25 juta gitu ya, udah sisa paling ya mungkin gue makan mie instan seumur hidup gue sampai akhirnya gue mati gitu. Dan what is that like gitu ketika lu benar-benar sendirian banget dan lu berpasrah? Waktu itu coba gue nge-recall pada situ ya. Jadi mana kayaknya gue ngerasa ya kayak Tuhan, gue gak tahu, aku gak tahu nih mau dibawa kemana sama kamu ya Allah gitu. Gue ngomong gitu kan, gak tahu. Tapi saya yakin ini yang terbaik.
kalau emang this is my punishment, gue akan jalanin. Tapi kalau misalnya ini adalah sebuah teguran ataupun sebuah jalan yang harus gue jalanin, please lead me. Kasih tahu aja hal yang baik-baik ke gue. Karena gue di momen itu gue ngerasa kayak gini, kalau memang ini menuju sesuatu yang baik, leadnya dengan kasih tahu bahwa yang jalan yang gue jalan ini step by stepnya itu bener. Oh bener, kasih tahu kayak ting. Mau jangan, gue nggak perlu dikasih tahu lo harus kesana harus enggak, tapi at least give me a sign ketika gue ngelakuin ini itu bener gitu. Kayak ada support yang ternyata oh makin membaik gitu. Kalau misalnya buruk pun kasih tahu bahwa makin buruk. It's your punishment gitu. Itu yang waktu itu gue istilahnya meminta itu, kasih tahu. Gue nggak perlu dikasih tahu kemana, tapi at least give me a sign bahwa I'm in the right track. Kalau enggak, gue lagi harus jalanin my punishment gitu. Kalau emang gue salah gitu. Udah, dan setiap malam ya sekitar hampir sebulan lah, gue sebelum tidur berdoa itu terus. Dan disitulah gue nemuin either kayak semuanya itu dipermudah. Jadi kayak tiba-tiba gue dapat kerjaan, tawaran di TV, terus tiba-tiba. Padahal image-nya lagi jelek banget tuh saat itu. Lagi, terus gue kayak tiba-tiba kayak, Demian kita mau ada acara nih di TV, ini kontraknya ini bisa gak buat acara baru, waktu itu kalau gak salah di Trans 7 namanya Gara-Gara Magic gitu. Oh oke gitu, tiba-tiba gue yang tadinya gue kan bisa bilang zaman dulu tuh, di era itu TV terbesar itu SCTV sama RCTI dan still kayaknya sampai sekarang masih ya. Maksudnya mereka on the top gitu. Tiba-tiba gue dikontak sama SCTV untuk namanya dulu Karnaval SCTV, which is itu besar banget acaranya dan gue dipercayakan untuk sekali tour itu dapat kan 5 kota mereka dan 5-5-nya dapat. Ya kayak gitu terus gue yang oke, berarti gue dapat sign nih. Kok ada yang mau dengan ini dengan image yang lagi ada mau gitu. Terus tahun depannya kan itu berjalan berapa kota, tahun depannya diperpanjang lagi, terus. Jadi kayak I think I'm in the right track, I think gitu. Terus tiba-tiba ada hal-hal yang gue nggak bisa ceritain ke lu, tapi yang dari dunia masa lalu gue itu entah kenapa nggak tahu gimana ceritanya orang-orang itu ngomong ke nyokap gue tanpa sepengetahuan gue and telling the real story dan bukan sesuai dengan apa yang media gambarkan tentang lu gitu. Dan itu bukan dari gua, dan itu bukan dari media, dan itu nggak tahu gimana, pokoknya nyampe aja. Mereka kerja di rumah nyokap gua. Orang-orang itu kerja kayak the driver, nggak ngomong sendiri, dan gua nggak tahu itu terjadi, gua nggak tahu. Terus ngomong, tiba-tiba keluarga gua langsung yang ternyata yang ngomongin bener. Ada benernya gitu. Iya. Terus gue yang gila juga gitu. Itu prosesnya dalam waktu setahun tuh. Setahun. Jadi 2012 ke 2013 itu tuh. Yes. Dan nyokap gue langsung gitu, terus mulai nyokap gue kayak percaya sama gue, terus mulai balik lagi. Dan akhirnya kita di situ duduk bareng, gue bilang ini jadi sedih lah ya gue. Ini kita berempat, jadi adik gue, bokap gue, nyokap, gue bilang ini aja, gue gak perlu orang lain buat tahu, kita aja. Jadi gue terserah orang lain mau ngomong apa tentang gue, yang penting papa, mama, Ayu, adik gue percaya sama gue. Udah, yakin aja gitu, pokoknya jangan percaya orang gitu. Udah, dan setelah itu udah makin, ya pelan-pelan ya growing, trustnya growing. Orang sekitar gue akhirnya juga kayak tahu, yang terjadi gini gitu. Nah itu gue langsung yang kayak oke. Gue tahu di jalan yang benar gitu, gue nggak salah berarti. Wow. Gitu. Dan berarti itu nggak, maksudnya gini, lu nggak harus ngelakuin apa-apa ekstra, lu nggak harus membela diri lu sendiri, ngejustify sebuah cerita atau berkoar-koar dan berusaha banget lah untuk membetulkan media atau apapun itu. Tapi keywordnya cuma satu, pasrah. Iya. Dan ketika pasrah itu benar-benar semuanya digerakin sendiri gitu. Dan akhirnya sampai ketika lu berpasrah itu orang-orang yang lu gak kenal, gak lu rencanain, gak bisa lu manipulasi dan gak bisa lu secara mind reading suruh ngomong ke nyokap bokap lu juga gitu. Tapi mereka semua udah bisa ngelakuin hal tersebut gitu tanpa lu tahu gitu. Itu disitulah gue mulai percaya bahwa do your best, God will do the rest. Itu gue mulai percaya banget. Dan makanya pas abis itu gue berusaha untuk, kan gue mau menikah sama Sarah.
Tahun Sarah, berapa ya by the way, sorry? gue menikah sama Sarah tahun 2014. Oke, langsung setahun setelahnya. Setelah saya, jadi disitulah gue mulai kayak mengenalkan Sarah ke keluarga gue, tapi bukan yang berarti gini, Sarah tuh orangnya gini-gini mah baik, gini enggak. Gue cuma bawa ke nyokap gue, ke bokap gue, ke keluarga gue. Terus pas lagi Sarahnya ke toilet, gue cuma bilang gini ke mereka, gue gak akan ngomong apapun tentang Sarah, kalian nilai sendiri, kalian rasain sendiri. Itu terserah. Udah, ya semenjak itu berjalan, mungkin karena nyokap gue masih berpikirannya kayak, ini cuman sebentar doang atau lalu lalang doang karena kemarin habis baru divorce segala macam. Akhirnya gue bilang gak apa-apa, terserah mau ngomong apa aja tentang, mau misalkan punya persepsi jelek ke Sarah pun it's okay. Itu pilihannya kalian semua, gue bilang gak apa-apa, tapi gue pengen mama, papa, Ayu rasain apa yang gue rasain ketika gue sama Sarah. Karena gue sama Sarah bisa sampai gue cinta banget sama dia karena gue ngalamin sendiri. Gue rasain, gue lihat dan gue benar-benar hidup sama dia. Mau gue pengen lu ngelakuin itu juga. Nah gue cuman lebih ke intens aja, gue setiap kali ketemu, misalkan seminggu sekali sama nyokap gue. Sampai akhirnya pas sudah mendekati ke momen-momen nikah, nyokap gue malah sayang sama Sarah. Yang tadinya gak begitu percaya, karena Sarah kan as an image, nyokap gue yang benar-benar Islam banget, Sarah waktu itu tatoan. Terus Sarah memang waktu itu temennya banyak laki-laki karena dia lebih nyaman main sama laki-laki. Ya kan zaman dulu mungkin ibu-ibu image-nya kan, wah cewek apaan nih gak bener main sama laki-laki gitu. Tapi gue bilang gak apa-apa, terserah. Sampai akhirnya momen yang gue bener-bener yang bikin gue berkaca-kaca, tiba-tiba nyokap gue nelpon Sarah, bilang kamu mau ke rumah besok Minggu ya, mau dimasakin apa. Wah buat gue tuh kayak, wah gila sih nyokap gue begitu, gue begitu gitu. Wow, gitu. Ke seseorang yang kayaknya udah dua ekstrim yang berbeda gitu, tapi nyokap lu justru kayak, oh ya sini gue layanin Sarah dengan cara memasakkan dia juga untuk ini. Wow. Sarah itu menurut lu juga salah satu jawaban dari Tuhan juga ketika lu berpasrah? Sarah iya, karena prosesnya pada saat kan jadi pada saat gue divorce selama hampir setahun, terus gue memulai hubungan sama Sarah publicly, orang kan masih berimbas sampai sekarang mikir, wah jangan-jangan gara-gara dia, jangan-jangan gara-gara dia. Terus sampai detik ini juga bahkan masih ada orang yang percaya bahwa Sarah itu adalah salah satu penyebab gue divorce sama mantan istri gue. Sampai detik ini, until this day, we're speaking this, ada masih ada yang suka kadang-kadang marah ke Sarah dengan nge-DM ada. Iya. Cuman buat gue udah mikir gini kayak, ya kita gak bisa memaksakan orang untuk percaya. Dan kita tidak mau meyakinkan siapapun gak mau. Jadi kalau dibilang Sarah jawaban dari Tuhan, gue tidak bisa, gue gak mau kayak, ya nih bener nih, enggak. Tapi gue tahu bahwa dia adalah yang dikasih di dalam perjalanan gue percaya pasrah sama Tuhan. Karena kayak gue udah mau terakhir lah, gue gak mau lagi nikah. Kalau misalnya memang it doesn't works, gue akan jomblo, istilahnya gue akan jomblo karena buat gue hidup tuh buat apa sih, tujuan gue tuh buat apa? Ya, seperti gue tanya di tempat gue kan, hidup tuh buat apa? Dan gue udah kayak ngerasa, so what's the point gue hidup sini buat apa? Kalau gue memaksakan untuk kayak gue harus nikah, gue memaksakan untuk gue harus kerja, gue harus keluarga, ya biasanya lo akan dites gitu. Disitulah gue belajar kalau misalnya kita minta sama Tuhan, misalkan gue minta kerja, gue minta misalkan gue kaya, anggaplah misalkan gue pengen kaya, lo gak akan langsung dikasih kaya, tapi lo akan dikasih kerja keras, lo akan dijatuhin dulu dan lo akan bisa bangkit supaya lo bisa achieve itu. Kalau misalnya lo punya hubungan yang baik, gue pengen misalkan sama Sarah hubungan gue lenggang, gue pengen long lasting sama Sarah, lo gak akan dikasih yang baik-baik, lo akan dikasih cobaan. Cobaan, karena pada saat itu kalau lo bener sayang sama istri lo akan coba untuk gimana caranya solusi. Jadi ketika lo minta sesuatu, yang dikasih dulu sama Tuhan adalah masalah dulu. Karena dia akan lihat, itu yang gue terima ya. Itu kalau gak salah di film Bruce Almighty, kalimat dari si God-nya itu pada saat ngomong, if you want a happy family, Tuhan gak akan kasih lo happy family gitu, tapi akan dikasih tes cobaan. Terus gue yang langsung oke. Nah Sarah itu hadir pada saat ketika gue mulai dalam keraguan-keraguan dalam apapun lah di hidup gue, jawabannya itu dari Sarah semua. Jadi kayak misalkan kayak gue nih, gue punya trust issue sama orang kayak misalkan, ya gue pernah disulap
setiap kali kalau gue bantuin orang, ternyata orang itu nyuri trik gue. Saya trust issue banyak lah dalam kehidupan gue. Disitulah Sarah banyak ngasih lihat gue kayak, oh nggak gitu ya, kita memang tidak boleh berpersepsi sama orang tuh nggak boleh gitu. Karena tiap orang berbeda-beda. Yang datang ke kita itu kita nggak pernah tahu apa. Sampai gue menyimpulkan sendiri dari apa yang terjadi sama Sarah tuh kayak gini, kasarnya yang paling kasar. Kalau misalnya sampai kita ketemu seorang nih pernah dulunya adalah pembunuh lah kasarnya, penjahat. Pada saat datang ke gue akan percaya dia as a good man. Gue nggak mau dengar dari orang dia penjahat. Sampai one day dia melihatkan ke diri gue bahwa dia penjahat gitu loh. Karena kalau misalnya gue mendengarkan orang-orang, gue udah ngasih barrier dia itu pasti jahat. Padahal kita belum tahu. Dulu mungkin jahat, pada saat dia perjalanan hidupnya dia menemukan nggak tahu lah enlightenment apapun di hidupnya dia berusaha untuk menjadi baik. Karena kita nggak bisa melihat dia di proses belakangnya. Kita lihat sekarang. Nah gue selalu melihat orang jadi pas pada datang ke gue positif dulu. Kita kasih energi positif. Kalau ternyata memang enggak, pasti Tuhan akan kasih tahu kok. Wow. Dan itu beneran, literally gue ini terjadi pas lagi pandemik selama 2 tahun kemarin. Ketika ada dari kantor gue nih, ada anak kantor misalkan yang tiba-tiba nggak bagus, kita kayak dikasih tahu aja. Wow. Kasih taunya tuh kayak tiba-tiba gini, kayak waktu itu gue meng-hire salah satu ada baru lah karyawan baru. Terus tiba-tiba baru berapa bulan ada satu kejadiannya itu ketahuannya dari agak quote-to-quote agak klepto waktu itu. Tapi bukan kejadiannya itu bukan di gua dulu, ke orang lain. Ketangkeplah CCTV dari pas gua kerja sama orang, CCTV cuman ngambilnya hal simple doang, ngambilnya tuh kayak misalkan kayak merchandise kecil. Laporannya ke gua. Terus udah gitu gua kayak loh kok gini. Terus gua tegur, benar diambil. Begitu pada saat udah gitu bilang, oh gue gak bisa, lo udah goreng nama gue di kantor gue gitu kan. Ya lo freelance aja deh. Tapi besokannya baru tahu ada beberapa item dari kantor yang hilang. Jadi kayak bukannya tegurannya tuh, misalnya dikasih lihat itu langsung kayak kontan banget gitu loh Pak. Iya. Kayak imagine kalau misalnya gue trust dia lebih jauh terus gue kan kalau di kantor gue kan suka yang kasih nih ATM kantor bawa lo ambil buat kebutuhan kantor. Kan kalau udah sampai begitu habis gitu. Habis nah ini selalu dikasih taunya di awal-awal terus. Dan nyampe aja. Padahal gue gak berusaha cari tahu dan nyampe. Wow. So ketika kita ngomongin soal tadi tujuan hidup lo gitu kan. Lo sempat mention sedikit soal tujuan hidup lo. Apakah saat itu tujuan hidup lo menjadi performer di America's Got Talent? You know, it feels like itu menjadi salah satu goal lah ya. Maksudnya untuk America's Got Talent dan lu bisa perform di situ. Gue inget banget, gue kayak ketemu lu di backstage. It feels like everybody wanna take pictures with you. And backstage tuh isinya artis semua gitu. You know, karena lu kayak wah gila ini nih salah satu finalis di America's Got Talent. You know, was that your life purpose at that time? Tujuan hidup lu banget dan perasaan lu sendiri gimana sih untuk ketika ikutan di America's Got Talent itu? Jadi purpose gue kalau life purpose beda. Jadi gue punya ada life purpose sama professionally purpose. Purpose-nya gue. Purpose secara kehidupan sama purpose secara profesional. Iya. Nah jadi kalau misalnya dulu sering banget ditanya, dia mau ngapain sih belajar sulap? Ngapain sih? Apa yang lo cari gitu? Gue selalu bilangnya gini, gue pengen suatu hari nanti di sulap semua orang kenal sama karya gue. Itu cuman itu doang mimpinya gue. Mimpi gue selalu itu. Kalau orang nanya siapapun. Dan kayaknya secara gak sadar semesta mendukung dengan cara gue ngelakuin hal yang terbaik waktu itu sama Econ bikin di Buried Alive di Indonesia di Jakarta tahun 2015 gue bikin Buried Alive, gue dikubur dicor hidup-hidup selama 3 hari 2 malam. Ternyata dari video itu nyampe ke Amerika, nggak tahu gimana dicari sama pokoknya talentnya di AGT lah, nyampe terus akhirnya gue diminta main ke sana, dan tiba-tiba gue nggak tahu mainan yang menurut gue di Indonesia tuh sebenarnya mainan yang ya so-so gitu di Indonesia, ternyata booming banget di Amerika. Jadi kayak ya dibilang purpose-nya gue begitu pada saat gue main semua orang sedunia tahu
kan jadi secara langsung kan kalau connecting the dots bener. Maunya gue adalah supaya one day permainan sulap gue dikenal sama dunia. Ini purpose hidup lo apa profesional? Profesional. Profesional, oke. Nah di situ lo kayak, oh bener berarti secara gak langsung purpose-nya gue dikenal karena permainan gue dulu. Ya. Kan bener kan? Ya. Padahal gue nggak yang gue mau, enggak. Ya, Kalau ditanya maunya gimana, ya gue maunya itu. Kalau bisa, gue pengen semua orang sedunia tahu mainan gue. Dan terjadi gitu. So, what happens in America's Got Talent? Wah, ini cobaan hidup kedua. Kalau tadi yang masalah personal life, sekarang professional life gue yang nasib gue dipertaruhkan. Jadi apa ya? Ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap di mana di tahun 2017 itu adalah tahun yang gak pernah bisa gue lupain. Karena di tahun itu Tuhan mengangkat gue setinggi-tingginya. Dan di tahun itu juga Tuhan merendahkan gue sedikit sebawah-bawahnya tuh. Oh my goodness. Jadi gue dapat kesempatan out of nowhere, itu kan mukjizat banget buat gue, kayak gitu. America's Got Talent. America's Got Talent Yeah. gitu. Dan dramanya untuk bisa ke situ pun juga susah. Kayak all my crews gak ada yang bisa approve visanya. Karena visa susah banget kan. Terus susah. Dan gue harus reassemble hanya dari orang-orang yang punya visa. Which is itu dia tidak punya background di Magic at all. Econ pun gak dapet visanya waktu itu. Econ yang gak dapet kan ya. Dia pun gak dapet. Gak ke Amerika juga. Gak ada. Terus gue kayak gimana nih gue berangkat gak ada kru gitu. Semua itu pun kru gue 4 kali nyoba gak di approve semua. Akhirnya gue yang ya udahlah, gue berangkat dan gue harus ngelatih orang yang benar-benar baru pertama kali megang alat gue. Oh my goodness. Dan itu akan ditampilin semua orang sedunia akan lihat, Pak. Di America's Got Talent. Iya, kan imagine. Nah itu akhirnya gue langsung yang gimana nih, terus yaudahlah gue pasrah. Dan mainan yang dipilih pada saat itu adalah mainan yang menurut gue kayaknya ya udah paling pas lah, karena gue nggak punya illusion yang bisa gue bawa yang benar-benar proper, karena selama gue beberapa tahun di Indonesia itu kan setiap kali bikin buang karena buat TV kan. Buat TV itu kita tidak bikin yang untuk istilahnya off air kan. Kalau TV ya istilahnya kalau bikin set lah, kalau di TV itu kayak bikin set habis itu kan dibuang, besok setnya ganti lagi buang gitu. Nah ilusi yang gue create pun juga tidak long lasting. Karena biasanya abis gue pakai di TV, kalau gue pakai off air orang yang gue udah lihat. Jadi abis gue bikin buang. Nah salah satu yang tersisa itu namanya si Sense Torture namanya. Dan gue pernah main di salah satu TV live, dibilangnya gak bagus. Oke. Jadi gue kayak ya udahlah, at least gue show up di America's Got Talent ya sebagai orang Indonesia pesulap pertama yang perform di situ. Main bawa di brief, dramanya itu adalah pasirnya yang digunakan itu harus spesifik pasir, which is harus digoreng dulu lah supaya bagus, karena kalau misalnya pasir biasa dia akan macet. Jadi itu ada bukaannya kecil gitu. Oh iya. Jadi pasirnya tuh harus bagus kayak air terjun gitu. Iya. Nah gue request sana, ternyata mereka gak bisa nemuin pasir yang gue mau. Wah complicated itu. Saat gue perform 3 jam sebelumnya pasirnya belum ketemu. Dan kru yang gue latih itu juga gak bisa mainin. Udah, tapi gue udah pasrah aja. 3 jam sebelumnya? Iya. Dan itu live? Kan bukan gak live, taping, tapi kan ditonton banyak orang. Oh iya. Dan which is mereka kan fair-fair aja, kalau lo jelek lo akan ditayangin gitu. Oh wow. Kan it's an audition gitu kan. Lo jelek ya udah ditunjukin apa adanya kan. Iya. Ya udah. Terus ternyata it turns out everything malah smooth, dan yang gue kaget Simon sampai standing ovation kan. Oh wow. Ya. Kalau lo coba cari video gue, itu ada momen pada saat gue udah nge-reveal, gue kayak yang dalam hati gini kayak jelek banget gitu. Lo literally you can see my face. Begitu reaksinya. Literally you can see my face kayak shit man. Salah lagi gitu. Kemudian pas gue lihat Simon, dia sampai berdiri sampai yang wow. Terus gue langsung yang semua orang berdiri semua, gue merinding langsung yang segitu bagus buat kalian, gue langsung yang gitu. Gitu. Jadi ternyata benar for someone kan ada bilang one man trash is another man treasure. Jadi ketika di Indonesia dianggap sampah, di Amerika ternyata luar biasa banget gitu. Gitu gue langsung kayak oke, gila itu kayak langsung naik. Terus ternyata juga sambutannya luar biasa juga, nggak hanya di Amerika, bahkan di luaran gitu. Kayak expose ke dunia. Dulu sempat kita juga, gue jalan di Amerika kan, kita waktu itu ngalamin syutingnya di Hollywood itu kan, di Hollywood Boulevard itu.
itu orang bener literally taking picture sama gue. Which is Gila. kayak gue yang wah gila nih gitu. Hollywood I'm baby. coming gitu kan. Yes. Dan ada satu momen yang pas lagi show terakhir sebelum gue gagal itu di Amerika Got Talent kan kita main 3 kali ya Con ya. Nah di show yang ketiga itu gue sudah ada dari The Illusionist, which is itu adalah kayak international magic shows yang udah terkenal banget di Amerika. Itu orangnya udah nungguin gue, udah ngomong kalau lu lewat ini, you will have a contract sama gue di Vegas. Serius, seriously beneran ya Con ya. Wow. Udah ngomong sama orang. Jadi lu bakal ngejobnya di Vegas tiap minggu gitu misalnya. Kalau misalnya hari itu gue lewat, ternyata hari itu gue gagal. Hari itu lu gagal. Wait, gagal kalau misalnya Got Talent tuh kan ada babak-babaknya. Nah yang ketiga itu gagal, magicnya gagal atau Simon sama juri-juri yang lain itu nggak suka gitu. Disitulah kayaknya Tuhan melihat gue kalau gue tuh agak sedikit sombong mungkin. Nggak jadi kayak gue pada saat itu gue udah sangat pede karena konsultan yang gue punya itu adalah the same consultant like David Copperfield. Jadi exactly the consultant yang digunakan sama David Copperfield. Konsultannya David Copperfield? Iya, konsultan David Copperfield. Wow. Itu gue bener-bener dapat mereka. Jadi mereka bantuin gue. Jadi dibikin support, gue disupport banget dan memang pada saat itu salahnya gue mempercayakan 100% ke mereka. Gue sudah mulai ada sedikit keraguan. Kayaknya kemungkinan gagal di sini deh. Mereka bilang no, trust me gitu. Ya gue percayain semua. Jadi yang gagal itu sebenarnya sulapnya bukan gagal tapi malfunction. Jadi di mana alatnya harusnya jatuhnya tuh mulus. Ini kayak nyangkut. Dan kita berharap pada saat itu alat jatuh nyata enggak. Nyangkut aja seada-adanya. Akhirnya Simon ngeliatnya yang what's the magic? Terus yang lain juga juru-juru yang ngeliatnya yang apaan nih gitu. Ya. Ya udah. Udah di situ gagal. Dan di situ gue mulai merasa yang damn gue kayaknya jelek nama gue nih di Amerika. Dan habis itu gue tanya ke yang nawarin gue itu, sorry man gitu ya lu. Udah hilang kesempatan. Aduh. Oke, tapi ya begitu lu balik ke Indonesia, itu bulan apa by the way ya? Itu Agustus kalau gak salah deh. Agustus ya? Begitu lu balik ke Indonesia itu kan kayaknya. Juli. Juli ya? Juli. Nah kayaknya kita sempat satu panggung tuh bro. Jadi kayak Juli dan maksudnya hype Damien baru balik dari Amrik tayang di America's Got Talent tuh hype banget gitu. You know kita sempat acara apa banyak lah. Iya beberapa kali beberapa kali gitu kan gue ini dan gue ngeliat wah gila ini semua orang lah Nil lu masa gak tahu Nil si Damien tuh baru dari AGT. Oh ya wow. Gue jarang baca berita dan gue. Gue juga kan tenang aja. Sorry. Tapi ya itu benar-benar jadi itu ya cerita di mana tertingginya gue. Dan habis itu dijatuhin. Oh jatuhnya tuh baru setengah. Itu jatuh yang dijatuhinnya sama Tuhan itu baru setengah. Oke. Karena gue masih punya ego dari saat itu. Ego gue di mana wah gagal di Amerika gue lakuin di Indonesia dengan yang terbaik. Misalnya kayak gue mau ngebalas dendam performance yang selama ini gue rasa gue percayakan sama mereka nyata gak works. Bulan apa tuh? Itu kan gue mau ngelakuin lagi tuh di bulan Agustus. Tahun 2017. Dan jadi, itu di SCTV? Di SCTV live. Terus gue sama Econ bilang gini, Con itu sebenarnya mainan tuh gampang kok. Kita bisa ini kok bisa atur safety-nya tahu banget lah. Con lakuin sekali lagi ya Con yang ayo yuk kebetulan SCTV mau gak? Boleh. Jadi apa yang lo gagal di America's Got Talent, lo akan lakuin juga di SCTV live gitu. Live. Econ ini by the way asisten lo ya? Econ itu sebenarnya lebih ke illusion manager lah. Jadi yang ngatur flow, dia ngedirect semuanya segala macam. Dan pada saat itu karena di Amerika waktu itu kita nggak bisa berangkat sama banyak orang. Jadi yang terakhir itu kita hanya dibolehin bawa 3 ya kalau nggak salah ya. Itu pun Econ bisa lolos gara-gara kita dikasih invitation untuk yang terakhir. Untuk mempermudah biar dapat visanya. Akhirnya bisalah si Econ sama ada satu lagi tim gue yang untuk berangkat juga. Nah kita lakuin yang sama duplicating di SCTV. Tapi karena pada saat itu kita ngelakuinnya memang gue maunya jangan diganti posisinya yang sama. Jadi Econ yang harusnya ngedirect, Econ nge-assist gue di atas. Jadi di pas gue lagi di borgol segala macam dia assist. Jadi dia
jadi stuntman gue lah bisa dibilang. Oke. Stuntman gue untuk ngelakuin aksi itu. Soalnya ini kita ya kalau misalnya lu ngomong kayaknya rahasia nanti ketahuan gitu kan. Nggak, tapi sebenarnya gak apa-apa. Oke. Cuman maksudnya gini, kayak kemarin itu akhirnya jadi diributkan bahwa Damian ngelakuinnya tanpa kalau nggak ada Econ nggak bisa. Nggak gitu, cuman persepsi yang dibuat kan begitu sama orang. Nah gue ngasih tahu pada saat itu Econ adalah stuntman double-nya gue untuk di act yang di Amerika. Oke. Nah akhirnya karena gue tidak mau bikin ini lebih rumit dalam arti di Indonesia tuh jangan sampai kita kasih orang yang belum pernah nyobain, belum pernah ngelakuin. Udah si Econ aja lagi gitu. Terus yang satu lagi udah dia aja lagi gitu kan. Biar sama, karena we've been there done that gitu. Berkali-kali di Amerika udah latihan, udah ngelakuin lagi. Waktu itu sih memang keadaan udah lebih kayak gua sama Econ masih ngerasanya kayaknya masih biasa aja, tapi segala sesuatunya kayaknya sudah terlihat akan ada suatu hal yang buruk. Percaya atau enggak, kita harus latihan, tapi setiap kali kita mau latihan tuh hujan ya Con. Wow. It's raining, literally raining. Dan gak bisa. Cats and dog bener-bener lebat. Gue mau live, itu gue gak bisa nyobain sama sekali. Sekalipun gak bisa. Oke. Sampai akhirnya pas pada saat live, ada human error. Jadi salah satu tim gue kayaknya terlalu panik atau segala macam, atau dia salah ngeliat, safety-nya dilepas duluan. Can you imagine itu beneran literally tali dibakar tanpa safety. Tanpa safety. Yang harusnya itu ada safety minimal kalau misalnya si Econnya udah keluar baru safety-nya dilepas gitu. Kan just in case aja. Kebakarnya beneran kebakar. Nah ternyata dia main lepas-lepas aja, which is mungkin Econnya mungkin pada saat bergerak-gerak kan jadi mempercepat si talinya. Putus, Econnya ada di situ. Dan ya ini bagi the way again kalau misalnya lu lagi dengerin ini di audio podcast gitu ya. Lu bisa lihat di YouTube kita karena ini ada stock shotnya juga. Ketika di SCTV tersebut terjadi, itu benar-benar di bawah kotak boxnya itu ada duri-duri gitu ya. Ada spike 3. Ada spike 3 gitu. Pasak-pasak gitu. Jadi kalau misalnya sampai ya kayak paku gitu lah ya. Jadi kalau misalnya boxnya jatuh dan ketusuk. Ya nancep lah ke box itu gitu. Dan kalau misalnya ada orang di dalam, orang itu juga ikutan ke tancep gitu. Jadi dari tadi kalian udah ngomongin Econ, kita udah ngomongin Econ mulu dan mungkin kalian penasaran gitu. Econ tuh kayak apa sih? Yuk kita undang dia aja langsung ke sini ya. Con, glad to see you alive. Ini gue gak tahu nih apakah media pemberitaan tahu kalau misalnya Econ masih hidup atau enggak gitu kan. Kayaknya banyak yang gak tahu ya. Ya kan, jadi yang kita tahu adalah di SCTV itu secara viral banget, itu gagal, hancur, presenternya panik, dan gila gue sendiri kalau misalnya di situ gue juga panik juga sih, gue sendiri juga gak tahu gue udah ngapain gitu. Dan di situ ada komentator bilang kalau misalnya masih ada orang di situ dan udah ketusuk. Kita semua mikirnya itu Damian kali ya saat itu ya. Damian, tapi ternyata Damiannya enggak, di dalamnya Econ ternyata di situ gitu. So yang ketusuk apa men? Yang akhirnya lo, kita mengharapkannya kan kayak enggak ketusuk lo, gila beruntung banget gitu kan. Tapi yang ketusuk sebenarnya apa? Jadi ada sedikit koreksi tadi kalian ngomongnya 4 ya spike-nya. 3 ya? Kata 4 Pak. Oh 4. 4, Bapak lupa. Oh iya. Yang ketusuk saya. Saya berusaha untuk lupakan Pak. Oh iya benar yang ketusuk ya. Yang ketusuk saya. Aduh. Jadi kayak bahan bercandaan. Iya kok bisa ya? Serem ya dulu ya. Aduh. Itu it's a miracle things lah. Oke. Buat kita berdua sih sebenarnya. Oke. Bukan buat saya pribadi, tapi buat kita berdua sebenarnya. Ya, anything happen of God purpose. Oke. Itu sih yang benar-benar kita pahami ya. Lu jadi ketusuk di bagian mana? Jadi ada 4 tombak gitu ya. Itu literally ya karena itu alat gue sendiri yang ngedesain, gue sendiri yang buat gitu ya. Jadi gue sendiri yang di workshop untuk buat itu alat. Oh my goodness. Jadi even Damian pun gak pernah tahu menau proses saya buat alat itu, intinya kayak gitu lah. Jadi every single detail tuh emang saya yang buat. Terus ada 4 spike itu dari besi holo, kalau tahu besi holo tau kan? Besi holo yang kotak yang 5. Bukan yang sekedar besi holo yang kecil gitu. Jadi yang 5 bayangin, kali 5. Kotak dalamnya bolong ya. Ya. Jadi kalau ketusuk ada yang meninggal tuh dagingnya. Oh.
Ya, Karena gitu. tengahnya kosong Yes. dan tajam gitu. Iya. Ya. Ditajemin, emang ditajemin. Emang ditajemin. Sengaja ditajemin. Gitu. Kenapa sengaja ditajemin? Lu sendiri lagi yang tajemin? Enggak, Nggak, kenapa sengaja yang lucunya supaya yang spike-nya yang nambah ya. Jadi kenapa ditajemin? Karena kita pernah pas lagi latihan, pada saat nggak tajem, boxnya tuh nggak hancur. Nggak break. Kita pengennya kan bagus di kamera supaya hancur gitu. Oke. Jadi the idea kan turun, boxnya hancur, there's nobody there. Gak ada orang, lu nya udah jadi siapalah kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Dan akhirnya lu ketusuknya di mana? Jadi menjawab pertanyaan ya tadi ya. Jadi kan ada 4 spike. Yang harusnya yang kena pertama adalah sebenarnya tuh belang leher. Itu belang leher. Di belakang leher. Bener-bener. Jadi kalau kena di sini ya udah. Udah jadi kayak gone. keluar dari mulut gitu. Iya. Oh my God. Yeah, something like that gitu. Itu gak kena sama sekali. Itu gak kena? Gak kena sama sekali. Kedua? Yang kedua itu ada di tengah-tengah sini. Di tengah. Jadi harusnya tengah-tengah sini kenanya. Tapi it miss, jadi geser ke kiri sedikit di sini. Oke. Jadi tulang belakang geser dikit gitu. Oke. Tapi kalau kita ngeliat tulang belakang ini depan kita adalah jantung kita. Ya. Berapa senti dari jantung katanya? Jadi kalau nggak salah 5 senti ya. Sekitar nggak nyampe, cuma 2,5 jari dari jantung. Jadi kalau nggak usah ngebayangin jantung ya, kena aorta dari jantung pun ya kita pasti selesai di situ sih. Ya. Selesai di situ. Ini nembus. Iya ke kiri. Nembus. Enggak masuk, cuman kenanya paru-paru akhirnya. Jadi kenanya miss, kena paru-paru, terus tulang rusuknya patahnya 4. Oke. Ya, habis itu yang paru-parunya bolong. Oke. Ya, terus yang kedua adalah di bawah sini. Bener di tulang ekor. Sebelah deket tulang ekor sedikit. Jadi di tulang bonggol kita. Jadi memang pusat kita punya gerakan mobilitas kaki bawah gitu ya. Ya, itu bisa menyebabkan lumpuh ya. Iya, exactly. Terus satu lagi di sini tapi ini enggak terlalu. Ini kayak lecet kena. Kayak kena. Ya, ini kena juga. Karena spike-nya waktu itu kebakar. Iya, dan spike-nya kebakar. Ini emang spike-nya emang kita bakar. Oke. Ya, jadi biar bagus lah di TV gitu kan. Ya. It's stupid now, tapi pada saat itu kayak keren aja gitu. Oke. Gitu sih. Jadi it's totally miracle sih. Bentar, miracle kenapa nih? Gue pengen tahu miracle-nya gitu. Jadi mungkin Damien bisa jelasin juga. So at that time, lu kan udah pingsan lah. Lu saat itu? Enggak. Yang keren yang seremnya lagi adalah kan gini, ini the real situation happen pada saat itu. Karena gue tahu live, can you imagine? Jadi gue pada saat lagi itu kejadian, momen itu mau jatuh, gue ada di posisi lain siap untuk revealing myself. Dan I actually saw everything. Iya. Gue udah mulai berdiri, jadi begitu jatuh, gue udah siap untuk yang gitu. Iya. Gue udah siap berdiri, gue udah lihat, tiba-tiba jatuh, gue tahu masih ada tangannya Econ. Karena momen tangan Econ itu biasanya berapa second kemudian, clear jatuh, jegrek gitu. Iya. Nah ini gue masih lihat tangannya Econ, tau jatuh, bak. Gue ngeliat langsung, gue dalam hati gini, anjing mati nih orang nih, mati. Karena we both design itu untuk ngancurin boxnya. And we both know how dangerous it is. Iya. Terus yang terjadi pada saat itu, gue harus gimana caranya menyelamatkan live show-nya dulu. Gue gak boleh, itu karena disaster banget kalau buat TV, kalau sampai tahu itu kecelakaan kan. Iya. Gue akhirnya gimana caranya, gue alihkan perhatiannya supaya gak di situ. Karena banyak yang teriak-teriak segala macam. Gue lari ke dalam studio, gue keluar, gue revealing myself inside studio, which is orang CTV pun gak tau. Gue revealing. Komersial tapi. Ya. Habis itu gue, enggak dong. Itu masih live tuh? Begitu gue keluar baru komersial. Tapi semuanya terjadi tuh. Jadi orang mikirnya kalau misalnya itu bukan kesalahan. Ya, jadi mikirnya memang part of the show. Sedangkan dan gue juga mau alihin perhatiannya supaya apapun yang terjadi di Econ itu bisa buru-buru diselesain, kamera gak ada yang ke situ. Karena kan kalau enggak bisa kedengaran panik orang di luar kan. Iya. Nah di situ ternyata pada saat Econ lagi ketusuk, dia dalam posisi begini ya, gantung begini kakinya begini-gini nih. Iya. Semua tim gue panik. Iya. Kayak gak tahu mesti ngapain. Of course. Yang gak direct dia Pak. Iya. Dia bilang gini, oke, lu jangan panik, angkat gua, gendong. Jadi kayak begini harus digendong dulu kan, naik gitu. Sekarang bawa gua ke ambulans, semua diderek sama dia. Iya, the bad newsnya adalah gue gak pingsan kayak yang tadi lu bilang gue pingsan. Jadi, bad newsnya lu ngerasain semuanya. Oh my God. Iya, jadi gue ngerasain itu ketancep dan gue tahu bahwa itu tengahnya juga bolong. Which mean kalau lu ketusuk begini kan lu gak boleh cabut. Iya. Benar dong. Iya. Karena gue tahu tengahnya bolong,
dan nggak penetrate ke atas, berarti kan semua bisa mengalir lewat tengah-tengahnya situ. Ya. Yang even though yang bawah ini juga. Jadi lo harus cabut? Jadi gue nyabut sendiri yang atas. Dia gini. Jadi gue mesti bangun sendiri, jadi gue berusaha untuk ngebangun. Lu bangun dan lu tarik? Enggak, gue gak tarik, gue ngebangunin badan sendiri. Aduh Tuhan. Oke. So it feels like ya ada adrenalin juga kali. Mungkin ada adrenalin juga, mungkin lu gak terlalu ngerasa juga kali ya. Karena emang kita seperti itu. Nanti begitu connect baru akan ngerasa sakit. Iya. Gitu Oke. Jadi gue mesti bangun. Oke. Ketika gue mau gerakin kaki yang kiri, I cannot feel anything. Karena ininya kena. Dan akhirnya di situ krunya yang kayak panik, kayak cuma megangin peti. Dan ini udah commercial break nih ya? Udah. Ini semua udah terjadi di commercial break. Udah. Jadi di TV sendiri orang mikirnya itu berhasil? Iya, exactly. Di media? Berhasil. Sampai dengan besok paginya masih mikirnya berhasil. Oke. Begitu ada satu orang, gua nggak tahu siapa, yang ngebocorin bahwa kecelakaan, masuklah ke Lambe Turah. Jadi ada Econ di rumah sakit, difotoin, terus dikasih tahu beritanya, bocorlah, leaking ke semuanya. Di situ baru diberitain. Baru diberitain kalau misalnya itu gagal gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak sekali maksudnya mujizat yang dialamin ya. Oke. Yang pertama ini gak kena. Ya. Yang kedua gak kena jantung ya, walaupun kena yang lainnya organnya. Ya. Terus yang ketiga yang di belang sini terus. Ya. Itu lu akhirnya pas dibawa ke ambulans, then what happened? Jadi momen yang paling benar-benar bisa gue ngerasain adalah ketika itu udah diangkat, karena kan semuanya panik. Jadi gue bilang sama kru gue, jangan panik, lu ngapain ngeliatin gue, buruan angkat gue sekarang gitu. Oh my God. Gue mesti cepet-cepet ke rumah sakit, buruan. Jadi gue kayak yang yelling to them, yang mereka kayak gak tahu mau ngapain. Dan ada satu kru gue yang dia sebenarnya gak bisa ngeliat darah. Tapi gue paksa dia buat, lu angkat gue mam, angkat buruan sekarang, angkat. Gitu. Jadi gue yang marah-marah sama mereka. Karena lu gak bisa lama-lama, jangan bikin gue terlalu lama di situ gitu. I will die there gitu. Gila. Okay. Karena begitu gue cabut yang atas pun gue bisa ngerasain tuh kayak air keluar body, which is my blood. Bocor gitu udah. Bocor kan, jadi mesti angkat, taruh di ambulans. Di tandu. Tandunya terus langsung dibalik. Terus ini kan emang ada hole. Kan mesti tanam hole gitu kan. Jadi hole ditutup dengan apapun yang ada. Kain, elastis, perban, dimasukin semua dalam hole itu. Jeez. You know elastis perban yang oranye itu? Ini bisa itu dimasukin tuh. Itu masuk semua. Oh my God. Oke. Ini dan habis itu. Ini di ambulans. Jadi ini yang ngelakuin bukan orang ambulans dong berarti ya? Oke. Dan akhirnya baru masuk ke ambulans. Dia masuk ke ambulans. Di ambulans cuma ditemenin sama Embo ya. Embo terus kemudian. Disuntik gak sih lu? Nggak ada suntik sama sekali. Nggak ada. Baru sampai rumah sakit. Nah di ambulans itu adalah. I think that's my moment of truth ya. Gue bilang karena kita sama-sama mengalami kayak yang tadi Dem bilang bahwa kita diangkat dan kita dijatuhin begitu di depan masyarakat. Come on, masa di AGT sih kita diginiin. Padahal kita in the right moment, in the right. Kayaknya tuh kita di kayak golden baby gitu. Kita di AGT kita tuh benar-benar kayak golden baby. Jadi semua kita di provide and terus begitu kejadian lagi and then that's the moment I pray. That's the only moment actually. Gue doa di situ. Oke. And then gue doa, gue bilang bahwa Tuhan kenapa ini terjadi? Gitu. Terus in split second gue kayak, damn kenapa gue ngatur Tuhan? Wow. I'm like, salah. Enggak gini doanya. Enggak. It happens gitu ya. Nothing you can do about it gitu. Jadi gue cuma doa kayak, Tuhan oke. Jadi doa gue cuma gini. Kalau memang engkau izinkan ini semua terjadi gitu ya. Kasih gue kekuatan aja. Buat gue bisa ngelewatin ini. As simple as that. As pure as that. Sampai sekarang pun gue juga masih akan selalu emosi ketika gue ngomongin doa gue yang ini gitu loh. Jadi abis doa itu nih Nel. Abis doa itu. I feel so peace. That the moment that I never felt before. Ever. Gak ada deh. You cannot find anywhere gitu. I feel so peace. Dan di momen itu gue pikir oke, gue selesai di sini. Oke Tuhan saya siap gitu. Karena gue berasa gue udah damai banget nih. Gue gak ngerasa dendam sama siapapun gitu ya. Gak ada rasa untuk mesti bagaimana gitu. Gak ada. Jadi I'm like okay I'm ready gitu. I'm ready. Udah. Enggak juga. Enggak. Maksudnya enggak meninggal? Enggak meninggal juga.
Gak meninggal juga. Ya maksudnya di momen itu kayak jadi kayak dia kayak ngerasa apa ya, kayak mungkin si Eco udah ngerasa kayak gini. Ya kalau mau diambil gue udah ready. Iya. Karena ternyata masih dikasih kesempatan lagi sama Tuhan. Masih ada kesempatan. No. Mungkin Tuhan bilang no, this is not over yet. your time yet. Ya. Jadi gue dalam keadaan di ambulans gue udah mulai ngerasa sakit. Itu sakitnya sakit luar biasa sih. Sakit yang gue gak pernah ngerasain. Jadi sampai di rumah sakit pun. Yalah gila, ditusuk dari belakang sakitnya luar biasa. Oh wait, itu lagu ya? Beda. No, tapi literally that's like what happened. Anyway. Ya jadi gue sampai rumah sakit gue cuma teriak-teriak sama dokter di ruang UGD. Gue bilang buruan kasih gue painkiller. Right. Dan di situ cuma ada dokter jaga gitu kan ya. Dokter jaga mempunyai limitasi pada saat dia mengasih itu painkiller. Karena dia gak bisa over dokter bedah gitu. Jadi setelah 2 kali dikasih painkiller, it's still sakit sekali. It doesn't works at all. Ini at all loh, gak ngerasa apapun. Jadi benar-benar masih, ini sakit banget. Beneran, itu sakit banget. Dan mereka baru mulai guntingin semua baju gue. Jadi mereka bisa ngeliat gue tuh badannya udah kayak putih. Kayak mayat yang pucat banget yang kehabisan darah gitu kan. Jadi di momen itu ya baru kita ketahuan bahwa semua terlihat bahwa everything's fine. Karena di situ rumah sakit nelpon dokter ahli bedah tulang untuk di daerah sini, paru-paru. Di telepon, ternyata dokter itu nonton acara kita. Dibilang katanya, ini ada stamina Damian cedera. Cedera apa ya? Bukannya sukses aja. Oh my goodness. Jadi dia pun nonton acara kita. Iya. Jadi dia dipaksa untuk datang malam itu untuk kita melakukan operasi secepat mungkin gitu. Karena memang saya udah drain out, istilahnya udah drain out nih. Jadi multiple trauma, terus drain out di mana-mana. Suntik, infus, terus masuk ruang operasi gitu kan ya. Terus di ruang operasi pun baru ada dokter anestesi gitu. Ini juga satu momen yang menurut saya yang lumayan epic ya buat si dokter anestesi ini. Karena gak ada siapa-siapa di ruang operasi itu. Pertama datang cuma ada dokter anestesi, oke kita akan mulai operasinya. Saya bilang sama dokternya, dok buruan operasi, saya sakit banget gitu. Saya masih bisa ngomong sama dokter itu. Terus saya bilang, terus kemudian saya ngomong apa ya? Saya ngomong gini, apapun yang terjadi, jangan amputasi kaki saya gitu. Karena I cannot feel anything. Benar-benar gak bisa ngerasa apa-apa gitu. Udah kita mulai. Udah, habis itu dokter anestesi itu kasih saya obat bius. Tidur lah. Tidur. Nah ternyata ketika dari itu dipindahin ke meja surgery kan. Jadi untuk pertama kalinya saya dibalik. Kan selamanya kan begini terus. Tengkurap terus ya. Begitu saya dibalik, flatline, udah gak ada orangnya. Mati. Udah ting. Dan di ruangan operasi itu cuma ada dokter anestesi. Oh my God. Yang literally dia tidak menguat terlalu ini. Jadi dia panik, dia pikir dia yang salah. Dia over kasih atau apa gitu. Jadi dia sangat ketakutan. Jadi baru dia lari keluar, panggil dokter bedah. Trying to wake me up gitu. Itu menurut gue mujizat yang berikutnya. Kalau Tuhan mau panggil gue di situ ya gue berangkat di situ. Karena emang sudah flatline literally. Jadi mungkin lu pernah masuk rumah sakit. Mungkin kalian juga mungkin ada yang pernah masuk rumah sakit. Nonton gitu di film-film gitu. Ya maksudnya kalian pernah dioperasi lah. Tapi kalian tidak pernah ketemu dokter bedah pasca operasi. Gak pernah. Gak pernah ketemu dokter anestesi setelah pasca operasi. Cuma saya doang yang disamperin dokter anestesi. Dia cuma bilang bahwa kamu luar biasa sekali. Kamu membuat saya jantungan. And then dia baru cerita, ternyata kejadiannya seperti itu. Wait, how could you be alive again kalau misalnya udah flatline? Jadi dibangunin, dia coba pakai electric shock, terus suntik adrenalin beberapa kali. Jadi masih di bawah 5 menit sih. Di bawah 5 menit, berarti lu sempat mati 4 menit. 4 menitan something gitu. Ya. Lu di mana nih saat ini? Gue lagi berusaha untuk menghindari dari wartawan pada saat itu. Karena langsung disidang lah sama dari pihak CTV. Disidang kan. Kenapa bisa terjadi? Langsung disidang sama semua bos-bosnya disidang. Dan kalau gak salah setelah itu gue baru ke rumah sakit malam ya. Begitu pulang. Lu ke Bandung dulu? Besokannya. Besokannya ke Bandung ya? Nah itu besokannya bilang gue harus ke Bandung juga ada acara. Jadi malam itu pun gue cuma bisa lihat Econ sebentar. Tapi harus ke Bandung. Karena gue gak bisa lihat masuk ke dalam. Gue hanya tahu. Yang penting gue tahu gitu kan.
Kalau gak salah gue ketemu sama itu loh ya, keluarga Nanda semua. Oke. Itu gue udah siap aja dipukul sama abangnya gue pikir. Ya. Gue udah siap banget dipukul sama si kakaknya Econ. Gue udah siap banget juga nih dimarahin sama bininya Econ pada saat itu. Tapi ternyata kaget gue. Kenapa? Gue malah dipeluk sama abangnya, gue bilang gini. Sama mantan istrinya gue bilang, oke sabar ya semua. Gue digituin. Gue sampai yang, lu pada gak salah ya? Gue dalam hati gitu, I swear to God, gue ngomongin lu gak salah. Gue harus nenangin kalian, malah gue yang ditenangin. Kamu sabar ya. Kok gue yang sabar? Di situ gue melihat mereka kuat. Terus gue gak boleh juga gak kuat dong. Masa gue yang down, mereka kuat. Ya kita sama-sama udah, kita yang penting demi kesembuhan Econ lah. Ya udah. Terus gue minta maaf segala macam. Terus gue jelasin juga ke abangnya kenapa bisa kejadian. Dan semua mengerti, ya udah sekarang kita berdoa buat Econ aja supaya operasinya berjalan dengan lancar. Karena di momen itu gue lagi dioperasi gitu. Karena dioperasi itu jam 1 malam, selesai jam 5 pagi ya. Jadi jam 5 itu baru masuk ke ICCU. Dan semua memperkirakan bahwa gue akan lewat. Which you did for 4 menit gitu. Iya, maksudnya jadi jam 5 selesai gitu. Dan mereka ya udah dokternya cuma bilang, dia cuma ngelempar kayak ada plastik gitu ya ke abang gue, ke Nanda, bilang nih paru-parunya udah gak bisa dipakai. Jadi dipotong. Terus jadi kecil paru-parunya. Jadi kecil yang kira. Paru-paru dia tuh ada beberapa ya dipotong bagiannya karena sobeknya pecahnya nggak bagus lah kasarnya kan. Jadi harus dipotong-potong biar rapet bagus. Potong segini lah. Karena udah berusaha dijahit tapi masih bisa keluar darah, akhirnya dipotong. Oke. Bro, ini mungkin kedengarannya aneh gitu ya, tapi gue boleh nggak kayak ngelihat si bekas lukanya itu kayak oh my goodness. Boleh. Soalnya memang banyak banget orang yang ngiranya bahwa ini sebenarnya settingan ya. Gue gak pernah ngasih lihat ini siapa kayaknya gitu ya. Belum, baru dia doang berarti. Baru dia doang ya. Beneran kan kita gak pernah ngasih lihat. Di mana jadi di di belakang ya. Ya agak di belakang. Yang deket tulang ekor sih. Yang sini ini kan ada nih, ini yang samping. Aduh. Bentar, kok itu bisa masuk gitu sih? Mana? Ini karena apa? Rusuknya ya? Rusuknya ya. Oh enggak, jadi kan karena yang rusak adalah yang pertama paru-paru, dokternya kan mesti potong paru-parunya. Jadi dia mesti buka, jadi dia mesti cut half. Ya. Gitu, supaya dia bisa buka. Oh my goodness. Terus dia bisa ngeliat paru-parunya, terus dia bisa ngelihat rusuk mana yang patah. Ya. Jadi dia mesti buka, benar-benar buka begitu, tapi buka begitu. Oke. Itu yang di sini yang paru-paru kan. Yang di belakang yang di belakang tuh di bawah ya sebenarnya di sini. Oh enggak, jangan di. Agak di bawah sih soalnya. Yang di atas? Punggung. Yang ini di sini ada tadi. Oh, yang ini. Oh, lu harus ngadep lagi sono. Oh, gue mesti balik sini, Pak. Nih tuh. Oh. Ini ada yang tadi di bawah nih. Ya. Itu bukan Bang, itu bekas balapan, bukan. Salah, maaf. Banyak banget ya. Banyak ya. Jadi gue sama dia tuh lucunya gini kan, banyak banget yang bilang katanya, Con, kita banyak hal-hal yang kita bercandaan bahwa kita tuh kembar gitu. Karena memang di sepanjang perjalanan, gue sama Con tuh sebenarnya tanggal lahirnya sama, cuma beda tahun gitu kan. Ya. Kita Gemini sama juga, terus udah gitu banyak hal yang kita sering bercandaan sama gitu. Dan ada satu yang lucu. Kenapa tuh? Tadi udah lihat kan lukanya Con kan? Iya. No. Dan ini udah ada dari tahun 98 ini. Dan ada ini juga, ada titiknya juga di situ. Iya, pasti. Kayak lucu aja kayak akhirnya, lah kok samaan lagi gitu. Ini terakhir yang samaan, jangan sampai ada physical samaan. Enggak ada. Kita we are crazy but we're not stupid. Iya, that's good. Oh my goodness. Oke, berarti itu no settingan lah ya. Itu. Come on man, itu masih juga dipikir settingan. Ada masih banyak yang bilang. Masih ada. Yang jenguk gue masih suka datang waktu itu pada jenguk, Con ini settingan ya. Itu gue lagi di rumah sakit. Itu lucu sih. Ketika lu buka mata. Nah, oke. Jadi selesai operasi jam 5 dan mereka juga tidak berharap banyak dengan apa ya yang terjadi dalam kehidupan di gue gitu ya. Iya. Dan jam 8 gue udah melek.
3 jam kemudian. 3 jam kemudian. Asli. Really? I'm like. Gue udah mikirnya lu bakal koma selama 3 hari gitu misalnya. Semua kan mikirnya kayak gitu. Gue akan bangun ya mungkin 2 kali 24 jam berikutnya gitu. Jam 8 pagi udah melek. Dan semua dokter kayak dipanggil, ya, bangun, pasiennya bangun. Semua kayak panik, kok bangun gitu. Kayaknya kok bangun gitu. Terus dalam hati gue mungkin, emang gue salah gue bangun. Ya emang bangun. Terima kasih gue bangun lu pusing lu semua. Ya dokternya masuk ke ruangan kayak panik. Terus Pak Edison tahu Pak Edison ada di mana? Kalau tahu nganggukkan kepala ya karena di mulutnya ada ventilator. Jadi kan saya gak bisa ngomong kan. Ya tahu. Tahu kenapa? Karena kecelakaan tahu. Oh oke. Dokter masuk dicek. Bagus. Ya bagus, jadi mereka kayak amazed. I think that's another miracles gitu. Karena menurut dokter gitu secara statistik gitu ya, di umur yang 45 tahun untuk bisa recovery secepat itu. Gak mungkin. Iya. Dan kaki lu gimana? Akhirnya kaki kiri udah gak bisa gerak lagi? Di momen itu belum bisa gerakin juga. Pada saat gue sadar itu. Jadi semua baru dipanggil apa segala macam. Baru abis itu baru hari kedua itu gue juga nggak tahu di luar tuh seperti apa hebohnya, sama sekali nggak tahu karena memang kakak sendiri keluarga pun juga jaga gitu, jadi nggak boleh tahu kalau di luar tuh ada kejadian yang media segala macam lagi jadi goreng itu nggak pernah ada di kuping gitu sama sekali gitu. Itu jadi sekitar berapa ya, hampir 5 hari ya di ICU. Hampir 5 hari di situ, jadi nggak dengar apa-apa. Yang saya dengar cuma suara itu biasa, nit. That's my only music. Lu tanya dong, pertama kali ketemu gue bersama istri kita masing-masing, kalimat yang pertama kita ucapin apa Chan? Jadi dia baru datang itu. Enggak, yang pada saat lo sadar ya. Oh ya gue sadar. Benar-benar udah totally unconscious kan lo udah hari kelima. Iya itu hari kelima. Tadi lu datang tuh hari kedua. Habis itu udah di Bandung kan. Yeah. Jadi dia masuk sama Sarah. Terus gue cuma bilang sama dia gini. Dem. Kan gue gak bisa ngomong. Jadi gue nulis. Gitu. Oh lu nulis? Ya. Iya kan gue gak bisa ngomong. Jadi gue mesti ngambilnya. Masih pakai ventilator ya? Iya jadi gue bilang gue mesti ngomong gitu ya. Gue mau nulis. Terus di situ gue tulis sama gue bilang sama Damian. Sorry ya Dem. Wow, lu ngomong sorry ke Damian? Iya, sorry ya Dem. Sorry, gue kan kayak, wah gue mau nangis kan. Kayak gue mikir gini, gila ya gue yang gak ngapa-ngapain. Dalam arti gue kan sehat. Dia yang ngalamin ini semua, kok dia minta maaf sama gue. Wow. Gue langsung kayak, enggak gitu, enggak. Oke, pokoknya lu jangan gak usah mikirin apa-apa deh. Lu sembuh dulu aja. Bayangin waktu itu, the mission secara gue pribadi adalah bikin dia sehat, normal lagi. Itu misinya itu doang. Gue gak peduli, gue bilang sama dia kan, gue gak peduli media ngomong apa tentang gue gak peduli karir gue, yang penting lu sehat dulu, lu bangun, lu keluar dari sini lu sehat, itu dulu aja, goals gue gitu. Nah kita sempat waktu itu doa bareng juga ya. Iya. Jadi ya gak tahu ya, memang ngerasanya kayak ya gue harus minta maaf gitu. I have to start it first gitu. Karena kan bukan kejadian yang, maksudnya gue udah dari situ, maksudnya I'm back gitu dari semua cerita yang baru tadi saya bilang bahwa I'm not in a good condition at all gitu. To what should I not started everything. Terus jadi setelah 5 hari lebih stabil, udah bisa ngomong, udah bisa gue cabut ventilator, terus gue dipindahin ke ruangan, ya masih di ICU situ juga, tapi yang udah lebih stabil lah keadaannya gitu. Terus nggak berapa lama dia datang lagi sama Sarah, terus gue bilang sama dia bahwa kita kayaknya harus lakuin sekali lagi deh. kayak unaccomplished gitu. Karena unfinished business. Soalnya karena kita yang bikin, kita tahu celahnya, kenapa ini nggak bisa gitu kan, gergetan aja ya gak sih? Karena maksudnya bukannya pengen menantang atau meremehkan sesuatu, tidak sama sekali, cuma kayak we know exactly perhitungannya kayak selogika kayak Daniel masuk
ke kamar, and then kunci pintu, cabut kuncinya. Kalau lu mau keluar, lu tinggal masukin kuncinya, buka kuncinya, buka pintunya. Semudah itu sebenarnya itu, gitu jadi ya. kayak salahnya itu di mana sih gitu ya. Gitu Jadi akhirnya lu bener-bener ngerasa let's do it again. Iya. Dan ini keluar ketika lu masih di rumah. Ketika 5 hari ya. Masih kaki lu masih belum gerak, masih di ICCU, masih lukanya masih belum kering gitu. Lu udah bilang kayak kapan kita akan lakuin ini lagi gitu. Itu baru operasi yang pertama soalnya. Jadi belum operasi kedua itu. Jadi operasi yang pertama karena, itu rusuknya belum dibenerin ya. Misi operasi pertama adalah menyelamatkan nyawa. Operasi kedua baru yang bener-benerin. Oke. Jadi selama 5 hari, 7 hari gue masih bisa ngerasain bahwa rusuk gue tuh belum nyatu krek gitu. Jadi kaki dibilang sama dokter lumpuh atau? Jadi progresnya ada tapi gak signifikan. Jadi sampai akhirnya di hari keberapa. Maksud gue itu yang waktu dulu kan dokter bilang dia gak akan, setiap kali dokter ditanya gimana ini kaki saya bisa jalan lagi atau enggak. Dia cuma bilang we'll see the progress. Dia tidak pernah ngasih harapan apapun. Dia cuma bilangnya ya kita lihat aja. Saya nggak mau janjiin apa-apa tapi we'll see. Kalau dari segi kalau nggak salah dokternya ngasih vonisnya itu adalah the latest 6 bulan lo baru bisa gerakin kan? Iya. 6 bulan baru bisa gerakin kaki. Jadi sarafnya dia itu kan banyak banget. Yang di sini kan ngacur. Jadi untuk buat nyatu itu sangat susah lah bisa dibilang. Nah, untuk bisa sampai bikin gerak doang itu 6 bulan bisa digerakin, dan dia kalau nggak salah ngerasanya tuh sampai kayak semutan terus dan semutan sakit ya. Iya, jadi ya kaki kiri ini udah benar-benar kan lost connect istilahnya gitu lah ya logikanya biar gampang dicernanya. Jadi once kalau nih otot gitu ya kita potong begini. Untuk dia nyambung lagi. Sambung lagi. Kalau misalnya potongannya rapi, it's easier. Tapi kan kalau ini kan potongannya kayak acak-acak, kayak serabutan. Jadi mereka mesti yang kayak satu. Jadi 6 bulan tuh kira-kira kondisinya. Nah terus ternyata Econ dalam waktu 3 bulan udah bisa pakai kruket apa sih? Yang jalan itu. Jadi tadinya dia bilang kursi roda 6 bulan. Ternyata dia dalam waktu 2-3 bulan udah bisa jalan pakai tongkat. Dan 6 bulan dia udah bisa jalan, udah bisa jogging pelan kecil. Tanpa lah ya. Jogging kecil. No, I try my best. Maksudnya try my best gitu. 6 bulan bisa jogging. Ya pincang-pincang gitu. Iya tetep aja pengen gue lempar bantal. 8 bulan main basket sama gue. Iya kan? Lu juga ngapain ngajakin dia main basket bro? Enggak, maksud gue gini, kayak kan gak tahu ya, mungkin gue punya mentalnya tipe kali gini, kayak gue gak mau nganggap dia dalam arti gini, kayak kalau lu sakit, gue gak mau gitu, jadi kayak come on bro, let's do this, come on bro, kayak gitu. Treat him normal aja gitu. Normal, kayak oke, bisa basket, ayo, karena gue juga suka bercandaan, ayo jangan lambat banget, ayo gue gituin. Jadi maksudnya gue lebih mau encourage, bukannya kayak yaudah istirahat dulu capek. Enggak, kalau gitu kan dia kebanyakan istirahat kan jadi gak ada strugglingnya yang pengennya gitu. Jadi kayak let's go cowok, ayo basket, ayo lari. Jadi kayak gue kadang gue lempar jauh dia suka yang gitu. Jadi gue suruh lari gitu. Kesel banget. Kesel gak? Iya lumayan gitu sih. Oke, so lu tadi kayak ceritain banyak banget mukjizat-mukjizat yang terjadi gitu ya. Dan maksudnya itu setelah lu mengucapkan doa tersebut gitu. Dan lu bahkan kepikiran gitu pas ketika lu lagi doa, no, lu gak bisa suruh-suruh Tuhan. Udah kita pasrahin aja. Tuhan apapun yang terjadi lu berserah. Dan itu kayak yang harusnya tadi 6 bulan baru bisa jalan lagi, bahkan udah sempat mati malahan, abis itu hidup lagi. Itu iya sih. You think it's because of the prayer? Itu benar-benar gara-gara doa tersebut? Oh iya, ya pastilah, definitely. Nggak cuma ke gua pribadi sih impactnya, bahkan sampai ke dia, sampai ke kakak, sampai ke keluarga besar sekalipun. Seperti apa impactnya maksudnya? Mereka mempunyai satu keyakinan yang sama bahwa gua akan kembali lagi seperti layaknya gua zaman dulu. Gue akan balik normal lagi, gue bisa main basket lagi, gue bisa sepedahan lagi, gue bisa jogging lagi. Itu it's a dream come true gitu. Walaupun sekarang sampai detik sekarang kaki kiri gue belum senormal yang kanan. Belum senormal yang kanan. Belum 100% lah. Belum. Iya, it takes a while. Itu 2017 loh itu. Pak, lu udah meninggal, kaki lu udah begini, wajar lah Pak. Jangan berharap banyak. Tuhan udah bilang lu udah gitu. Terima kasih sama gue lu. Jadi apa ya, it's more than enough. So did you guys do it again? The trick?
itu butuh cerita juga yang cukup unik. Jadi setelah itu kita Econ udah sehat. Kita sempat yang let's go, let's do this. Kita tawarin lah ke IO, kita jualan ke klien. The same trick nih ya, yang kayak trik yang gagal di America's Got Talent, trik yang membawa hampir kematian di SCTV, live, dan the same trick itu lu udah mulai cari IO lagi gitu ya. Terus gue cari promotor, kita bikin it's gonna be a publicity stunt, karena kan beritanya kan seperti itu, kita pengen jadiin juga. Masa sih gak ada yang mau nonton kita ngelakuin sekali lagi, kita masih mikir gitu kan. Kita coba selama dari tahun 2018 ya, 2018 the whole year kita nyoba nawarin ke TV. Kalau TV udah jelas gak mau pada saat itu, coba kita masih tetap berusaha. Disitulah 1 tahun kita berusaha banget, nyata gak ada yang mau gitu kan. Selama 2018 deh gak ada yang mau. Terus udahlah kita berdua yang kayak ya udahlah, let's wrap this up. Selesai deh 2018 selesai gitu kan. Udah, yuk kita move on, kita masih jalan show dan lain-lain. Kita gak mikirin lagi, udah gak mikirin sama sekali. Udah gak berusaha lagi lah untuk membuat apa yang kalian kayak masih gatel banget, masih belum di-accomplish, ya udahlah, berserah aja, lepasin aja lah. Gak usah deh. Gak usah lagi. Terus tutup buku aja lah, istilah gitu lah. Tiba-tiba 2019 dia dapat telepon. Dapat telepon dari World Got Talent. World Got Talent. Itu dilaksanainnya tuh di Cina waktu itu. Terus nelpon Econ. Dia waktu itu dapat beritanya sendiri dulu karena belum ke gua nih. Tiba-tiba dia nelpon gua. Kan manggil gua kan, dia manggil gua Ipang kan. Pang. Aduh, gimana nih ya? Gua mau cerita sama lu juga bingung juga nih. Intinya gini. Ini gue dapat tawaran dari World Got Talent. Wah keren Con, wah boleh sikat, masih gitu kan. Lu tahu nggak apa yang mereka minta? Bukan gue ajuin ya katanya Con. Yang mereka minta mainan apa tahu nggak? Apaan? Dead Drop. Which is the name of the illusion itu. Hah? Sempat Econ bilang. Jadi gini ceritanya pernah kecelakaan diceritain. Malah mereka mau. Kita mau itu. Kita yang berdua sempat yang apaan itu nih? Padahal udah tutup buku loh itu. Asli. Kita udah gak mikirin, literally gak mikirin sampai gue akhirnya udah istilahnya kasarnya ilusinya udah gue masukin dalam rak yang udah selesai gitu. Serius Con? Iya serius. Wah, akhirnya kita gak lama waktu itu bukan Zoom call tapi lebih kayak teleconference lah. Ngobrol semuanya. Gue akhirnya literally ngomong sendiri ke mereka, do you know the consequences gitu. Karena gue udah pernah ngelakuin ini di Indonesia dan kejadiannya gini-gini, bahayanya gini-gini. Dan Econ pernah meninggal gara-gara mainan ini gitu kan. Oh ya gak apa-apa, kita mau, tetap mau. Beneran mau? Iya beneran mau. We will bring up the stories. Bring up the story. Malah mereka gitu. Story-nya yang mau diangkat. Nah jadi story-nya, jadi kenapa? Jadi they want to show the God is real, the miracle is real. Iya, itu yang mau mereka angkat. Yang mereka mau angkat adalah itu. Jadi kenapa akhirnya alat mainan ini jadi kuat? Karena story-nya. Terus gue yang gila ya. Begitu. Selama ini kita berusaha, ini malah kita dicari dan ceritanya yang mau diangkat. Gitu. Kayak mukjizatnya yang mau diangkat juga gitu. Exactly. That's why maksudnya gue berdua mau melakukan karena itu sebenarnya. Jadi kan mereka taunya bahwa kita gagal main Dead Drop karena mereka tahu kita gagal di Amerika. Terus mereka nawarin, boleh dong lu main di sini jadi sukses. Padahal dia nggak tahu story yang gue gagal di Indonesia. Begitu tahu ceritanya. Ketika gue ceritain, oke. Malah tertarik. Malah lebih pengen lagi. Itu diangkat ya malah gitu. Kita pengen gini, serius mau diangkat ceritanya gitu. Jadi kita mau itu diangkat. Terus dia bilang, ya terserah lu Con. Kata dia. Ya gue balikin karena dia kan yang ngerasain. Ya, terserah lu Con. Ya gue cuma bilang sama mereka bahwa ya in one condition. Asal lu benar-benar ngangkat ceritanya bahwa the miracle is real. And they are okay. We're okay. They're gonna be a awesome story katanya. Yang bisa menginspirasi influence orang lah. Makanya that's why we wanna do it. Kalau enggak sih kayaknya. Karena kita memang udah mau tutup buku. Udah kayak gak mau lagi. Jadi kayak we not doing for the money. So again kalau misalnya lu dengerin ini di podcast, lu nonton bagian YouTube-nya kita akan memperlihatkan klipnya ya. Di klip itu akhirnya berhasil.
Dan pakai ada jari-jarinya masih gerak itu lagi gue. Kemarin kasih lihat ya. Gerak itu dan pas begitu jatuh jebret gitu kan. Gue waduh kejadian lagi nih gitu. Tapi ternyata udah hilang gitu kan. Udah ini banget. And then there was the speech. Ya kan. Itu how was that for you guys? Wow. Itu apa ya. Wah itu. Gimana jadi kayak kita punya sesuatu yang akhirnya dilepas gitu. Kayak gue punya beban sama Econ tuh kayak diangkat aja semua tiba-tiba. Rasanya ya. Kan kita nanggung itu dari tahun 2017 ke 2019 ya. Kita ini ada hal yang juga menarik gini. Kita berdua yang udah we over it. Kita udah lewatin, kita udah bisa lewatin trauma itu. Can you imagine pas pada saat kita latihan, masih ada ternyata sebenarnya. Tapi kita kayak in denial. Econ pada saat dia pada saat dokter check up terakhir ya kalau nggak salah, dia bilang sama dokternya kalau udah kok dia udah lewatin trauma itu, enggak kita udah bisa ngelewatin, we already get over it gitu. Ternyata dokternya bilang enggak, tubuh manusia itu ada namanya kayak menyimpan rasa trauma. Kita bicara yang tubuhnya doang ya, bukan yang perasaan ya. Masih ada gitu. Jadi ketika pada saat si Econ masuk ke dalam box itu lagi latihan sama gue nih, untuk bantuin gue gitu kan. Di momen itu ada rasa yang tiba-tiba ngilu lagi partnya. Ngilu, padahal udah sembuh. Ngilu Econ ya. Pada saat dia kan gue mau diikat kan di situ kan kita lagi latihan. Econ masuk di situ bantuin kita, terus kalau nggak salah yang lo naik juga kan berasa ngilu-ngilunya yang part sakitnya. Di situ kayak kita baru sadar kita udah ngelupain, udah lupa semua, tapi ternyata tubuh kita nggak bisa bohong. Jadi yang benar-benar tubuh kita masih mengingat trauma itu. Dan gue pun pada saat naik tangga itu gemeteran gue. Padahal kita udah pede banget tuh. Gue gemeteran Pak. Kan kita itu boxnya setinggi 10 meter lah. Setiap kali gue naik setiap langkah gue makin deg-degan dan tangan gue makin gemeter. Dan pada saat kita nyoba yang bener-bener literally show-nya, wah itu gila pressure-nya. Pressure-nya gila banget. Sampai gue sama Econ udah pas kita naik, kita di atas. Econ kan jadi gue pengen orang lihat bahwa this time I'm not doing stunt double gitu. Econnya ada. Terus pada saat itu di atas Econ yang ngiketin borgol gue segala macam, gue langsung yang kita ada momen yang let's do this for the last time gitu. Itu udah beda banget rasa deg-degan. Karena buat kita this is the moment of truth. Karena kalau misalnya kita nggak ngelewatin ini, it stays sampai kita kapanpun gitu. Begitu selesai, momen cuma ditanya, kenapa lo mau ngelakuin lagi? Oh itu kayak entah gimana kita nggak bisa ngomong apa-apa, cuman kayak udah pengen nangis aja rasanya. Jadi kayak apa ya? Itu ngerasa kayak mungkin God speak like it's not about you, it's about me. It's about God maksudnya. Bukan masalah gue Econ, tapi ini kan gue bisa yang terjadi karena apa? Karena gue. Iya, karena Tuhan kan semua kan. Karena izinnya dia. Kayak gue disitulah makin percaya bahwa manusia mau nyoba gimana pun, kalau Tuhan belum bilang no, belum bilang yes gitu. Lu kalau misalnya bilang jangan dulu, ya akan tetap jangan, nggak akan bisa. Lu mau nyoba semati-mati, lu nggak akan bisa. Kalau Tuhan udah yang now is the time. Lu mau lagi sakit, lu mau lagi apapun bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Itu makanya di situ gue kayak langsung yang pada saat kita selesai, gue cuma ngeliat Econ kayak selesai Econ, anjing selesai Econ, gitu. Udah kayak jadi kayak dia maksudnya God really showing bahwa it's not about you, it's about me. Gitu. You have to show what I did to you. Wow. Jadi lebih ke situnya. Lebih ke situ sih. Kalau dulu kan masih kayak Damian hebat bisa ngelakuin ini. Kalau sekarang performanya udah beda. Karena kita bisa kayak gini karena keajaiban. Beda kan? Karena kuasa sama, Tuhan. Aksinya sama, message-nya yang mau disampaikan beda. Jadi di momen itu sampai kayak David Foster pun kayak, gue gak ngerti kenapa sih lu masih ngelakuin ini.
Kalau nggak mau main golf atau apapun yang lebih safe. dia ngomong gitu kan, dia ngomong gitu sendiri. Terus Kokoli dia bilang dia bangun terus bilang, can I hug you? Gitu. Dia akhirnya meluk kita. Karena ya kita senang di situ momen kayak, oh berarti sebenarnya kita tujuan kita kali ini perform tuh udah berusaha untuk touch orang-orang. Kita adalah messengernya Tuhan gitu. Betul. Ya Echon dengan agamanya, gue dengan agama gue dengan cara yang berbeda, tapi kita we speak the same message gitu loh, apapun itu gitu. Itu seru banget, makanya kayak udah gak akan dilupain lah. Gue itu kita selalu kalau abis itu kita suka cerita ke orang aja bahwa gue selama ini ngelakuin sulap bilangnya keajaiban, tapi gue baru pertama kali ngerasain keajaiban beneran tuh ya di dead drop itu. Di keajaiban Tuhan tersebut lo rasain sendiri gitu, you experience it. The rest dia nggak ngelakuin, you don't have to worry kan. Kita sama-sama tahu lah ya, burungnya di udara dia piara kok. Sedangkal itu apalagi kita yang ciptaannya yang dia magician ini yang dia cintai gitu. Karena itu tadi kayak misalnya si Echon sakit sembuh. Tadi gue sayangnya dari dia meninggal hidup sembuh lebih cepat. Gue pertama kali ngerasa gue gak dapet kerjaan, tiba-tiba mereka yang nanya ke kita, Damien masih mau show gak? Gitu. Sedangkan gini, lu masih mau nerima gue untuk show gak setelah kejadian kemarin? Mana mereka nanya ke gue. Masih di rumah sakit loh gue. Masih di rumah sakit, belum sembuh banget. Belum sembuh. Dia jenguk terus nanya, kalian masih mau event gak? Karena kita udah punya agreement before the accident gitu. Kan itu eventnya di Januari. Terus akhirnya 10 Januari. Iya, terus akhirnya gue langsung yang gila ya, maksudnya gue ada ngobrol sama Con, gue gak jadi pesulap gak apa-apa setelah ini. Gue jadi videographer aja, fotografer. Pokoknya gue bilang, gue selama gue kenal lu Con, gue bisa ngelakuin apapun. Dia bisa bikin event, gue yang ngelakuin apa, kita bikin, gue istilahnya jadi I.O. lah gitu. Gue udah mikir gitu. Janji gue sama dia cuma satu, pokoknya lu hidup dulu, lu sehat, semua itu pokoknya kita lakuin bareng-bareng. Begitu udah, gue yakin kita bisa ngelakuin apapun bareng-bareng. Udah itu doang. Gue gak mikir lain, gue gak mikir bakal sulap lagi. Asli gak kepikiran apa-apa ya. Gue sempat yang, maksudnya gini, pada saat itu, financially-nya gue bilang sama istri gue akan habisin semua untuk sampai Echon bisa sehat. Karena kan gue punya tanggung jawab, wah itu mah ada story lagi. Dimana Echon pada saat kejadian itu, mantan istrinya hamil 9 bulan, harus ngelahirin, dia gak kerja. Wah gila itu mah. It is another drama yang sebenarnya kalau misalnya orang denger bisa meninggal itu kayaknya. Nah, karena satu belum selesai, ada lagi. Dan gue pada saat itu gue udah bilang sama istri gue, sama Sarah, gue bilang gue gak peduli deh. Gue mau abis itu kenapa-napa, yang penting Echon bangun, sehat, bisa jalan, berdiri. Itu tanggung jawab gue sampai itu aja. Kalau dia udah sehat, udah gue bisa ngelakuin apa aja kok, dia bilang gitu sama bini gue. Ya bener, berjalan semua smooth. Rezekinya malah dari dia dulu waktu itu di rumah sakit. Langsung hari itu 2 event pula ya kan, pagi sampai malam. Gokil. Tadi lu bilang kalau misalnya pertunjukannya sama, tapi message-nya udah beda. Ya kan? Kayak ada ya kuasa Tuhan lah di show lu sekarang ini gitu. Kalau dulu kan it's all about Damien gitu kan. Kalau misalnya sekarang lu kayak gila untung banget itu. Maksudnya Tuhan masih memberikan izin untuk bisa memperlihatkan show tersebut gitu misalnya. Jadi sekarang ini image lu di atas panggung itu masih son of the devil atau son of God? Sekarang kita sempat bikin show yang berbeda waktu itu. Jadi basic message-nya adalah tentang keajaiban sama kalau lu punya faith gitu. Oke. Jadi kita ngasih tahu apapun yang gue lakukan, kita yang terakhir yang kita bikin itu. Jadi kalau lu percaya, lu yakin pasti bisa. Intinya gitu satu. Sama kedua, ya juga harus ingat bahwa keajaiban itu beneran ada. Nah itu yang akhirnya message itu yang gue selalu tarain segala ke show-show gue. Dan dulu gue pada saat main sulap gue di closing, gue selalu bilang kalau misalnya intinya mengejar mimpi bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dulu gue lebih gitu, mengejar Zero mimpi. Zero to hero, motivator gitu lah ya. Kalau sekarang gue
lebih ke tidak mungkinnya adalah keajaiban. Sampai gue waktu itu yang terakhir berapa kali show setelah waktu kita masih ada sebelum pandemik ya. Show dia kan direkturnya, jadi dia di FOH gitu. Gue cerita bahwa keajaiban itu ada, percaya atau enggak. Yang lo percaya adalah kita harus percaya sendiri. Kita dulu percaya, nanti baru kayak Tuhan akan ngasih. Oh lu percaya, gue kasih. Kalau lo nggak percaya, mau dikasih lo nggak percaya. Anggapannya, oh ini gue karena berusaha keras, gue gigih, kan beda, persepsinya beda kan? Atau kebetulan. Misalkan karena, kok gue tiba-tiba dapet kerjaan, karena gue rajin aja nyari kerjaan. Tapi kan lo lupa, sebenarnya kalau lo nggak dikasih sama di atas, lo juga nggak akan bisa. Nah, gue bilangnya keajaiban tuh ada, jadi lo harus percaya dulu. You have to believe. Terus gue ceritain, di belakang sana ada sahabat gue namanya Econ. Dia udah pernah meninggal 4 menit. Gue ceritain semua, literally. Karena gue panggil di atas panggung, gue ceritain. Message-nya itu intinya, bahwa keajaiban itu ada. Dan lo harus percaya dulu di sini. Karena kalau lo nggak akan bisa ngerasain. Wow. Jadi kayak kita bawa that story to every single show gitu. Jadi kita kayak punya satu media yang orang saksikan bahwa Tuhan nih exist loh. It's alive. Dan itu aja gue sekarang, message-nya itu aja. Setiap kali show closing-nya selalu itu. You just have to put faith on it. Belum lihat tapi put faith on it. That's it. And walk with it. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Wow. Wow, that's beautiful. Guys, you know what? I think, lu tahu gak sih kita ngobrol hampir 2 jam? Iya tuh setelah lihat. Kalau gue sama dia bisa ngobrol ini lama banget kalau udah ngorek-ngorek. Karena perjalanannya emang panjang banget. Ini udah banyak yang di-cut. Ya sebenarnya cerita yang gue ceritain itu banyak di-cut. Iya, udah diinin banget. Tapi guys, thank you so much. Really, like sama-sama. Gue bener-bener seneng banget ngelihat Econ masih hidup. You know, that's like one thing. And you ketika lu hidup lagi pun juga kayaknya lu percaya bahwa ternyata seluruh hidup lu ini udah bukan milik lu lagi. Sehingga lu mempunyai sebuah misi baru juga gitu ketika lu hidup. Dan Damien juga, dan karena lu lahir baru lagi in the real sense, itu impactnya ke ke sekeliling lu juga. And you know, even the son of demon sekarang ini bisa jadi the son of God gitu kan. Jadi we miss invitation ya. Maksudnya kita banyak banget dapat invitation untuk kita bersaksi selama habis kejadian itu ya. Mau itu sekolah. Oh iya benar. Tingkat ada sekolah SMA, sampai gereja terakhir. Sampai gereja. Wow. Sampai kelompok komsel yang kecil. Ya kita datengin. Gila. Ya because you're alive. Kayak kalian berdua ini ngelewatin, oh my goodness, what a story. Bukan hal yang mudah sih. Amat sangat. Ada satu kata yang mungkin waktu itu sampai sekarang ya, sampai sekarang masih gue pegang dari Econ malah waktu itu. Dan semoga nggak tahu kalau misalnya bermanfaat juga buat tetangga-tetangganya Daniel gitu kan. Dia ngomong sama gue, itu bisa dibilang satu kalimat yang menguatkan gue sampai sekarang. Jadi waktu itu dia lagi depressed karena semua Instagram dia satu kali nge-tweet 5.000 hates komen, 5.000 komen, can you imagine? 5,000 something. Hates semuanya hates. Karena kan semua lagi pro ke dia. Dengan orang gak tahu bahwa kita ini adalah we're family. Apapun terjadi, gue juga merasakan. Tapi kan orang menjudge langsung. Econ begini-gini, istrinya hamil gara-gara gue gitu. Sedangkan di baliknya kita saling menguatkan. Dan kalimat yang keluar dari mulut Econ tuh gini. Masa depannya kita itu bukan ditentukan oleh perasaan. Tapi ditentukan bagaimana kita bereaksi atas sebuah keadaan. Gitu. Itu sampai sekarang masih gue pegang. Makanya gue kayak sekarang gue nggak peduli sama orang hate gue, bilang apa segala macam. Gue nggak peduli karena disitulah ketika gue menerima dan bereaksinya itu yang bermasalah. How you respond to it. Exactly. Itu yang menentukan apakah lu orang baik atau lu orang jahat gitu maksudnya. You know, like, but karena orang baik sama orang jahat tuh kondisi atau situasi yang menimpa mereka itu sama aja gitu. Tapi cara mereka meresponnya itu yang membedakan mereka gitu. Hatinya itu baik atau jahat dari situ gitu. Karena reaksi kita adalah masa depan kita kan. Reaksi kita adalah masa depan kita. Exactly. I love that. I think that's a perfect statement to close this. So guys, just want to say thank you so much. Ini gue pengen
ngasih merchandise ya, merchandise dari kita ya. Ini gak usah dibuka, isinya ini. Udah langsung aja to the point. Isinya rumah ini dan gak tau ya, gue ngelihat kalian ini bisa dibilang sekarang ini di Your Magic Show apalagi gitu ya. Kalian membawa terang banget sih. Kalian bilang bahwa mukjizat itu ada, keajaiban itu ada, and God is real, God is alive. Dan jangan pernah don't ever lose that faith, don't ever lose that iman untuk selalu berpegang sama Tuhan gitu. Jadi mudah-mudahan ya dari terang di rumah lo gitu ya bisa ke tetangga-tetangga kalian juga gitu kan. Ya, ada lilinnya juga di situ soalnya. Thank you. Kita thank you udah diundang ya. Yes, thank you banget. Kita gak pernah ceritain ini ke orang-orang loh. Asli. Ya. Gue gak pernah ceritain ini yang deep banget gini ke YouTuber lain gak? Baru lu doang. Wow, thank you. It's an honor, definitely. So guys, again, seperti ini ya, kayaknya gue gak tahu apakah kalian tetanggaan atau enggak, tapi yang pastinya inilah bentuk dari saling menyangga, bukan menyanggah gitu kan. So really, mudah-mudahan kita bisa belajar banget dari cerita Damien dan juga Echon, dan hopefully kalian sendiri have a great weekend ahead, and of course, tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys.